Selamat malam teman-teman. Selamat datang di Forum Kebebasan Suara Kebebasan pada hari Jumat ini, 18 September 2020. Perkenalkan, saya Dinda Tanriangka Mukhtar, Chief Editor Suara Kebebasan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan juga khususnya Mas Pramudia yang sudah berkenan untuk mengisi acara kami lagi. Rasanya ini kali kedua Mas Pram ikut bergabung dalam acara Forum Kebebasan Suara Kebebasan. Untuk yang belum kenal Suara Kebebasan, kami adalah portal yang mempromosikan gagasan libertarian di Indonesia, khususnya memperkenalkan gagasan ini ke teman-teman muda di Indonesia. Dan mungkin saya tidak mau berpanjang-panjang, tapi yang jelas teman-teman bisa mengecek mengenai Suara Kebebasan di suarakebebasan.id. Saya serahkan langsung kepada Haikal, Managing Editor Suara Kebebasan, untuk memandu acara ini. Akan ada live tweet di Twitter kami @bebas.id, dan juga akan ada rangkuman dan cerita yang menyusul di portal kami di suarakebebasan.id. Selamat berdiskusi, dan saya serahkan kepada Haikal. Thank you. Terima kasih banyak Mbak Dinda. Selamat malam teman-teman. Terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktunya di diskusi kita kali ini, diskusi Forum Kebebasan Series yang untuk hari ini, tanggal 18 September 2020. Dan khususnya juga terima kasih banyak ke Mas Pram yang sudah bersedia menjadi pembicara kita kali ini. Mas Pram ini yang kedua kalinya ya Mas, menjadi pembicara di Forum Kebebasan. Yang pertama kali itu di Universitas Paramadina dulu sebelum COVID, jadi bisa offline. Sekarang karena lagi COVID, lagi pandemi, kita pindah ke online semua diskusinya. Nah, tema yang akan kita angkat malam ini adalah mengenai pasar bebas dalam sudut pandang ekonomi Islam. Jadi mungkin kalau teman-teman yang pernah punya ketertarikan di isu-isu keislaman atau isu-isu diskusi mengenai diskusi politik, mungkin nggak pernah mendengar beberapa pandangan bahwa pasar bebas itu dan ekonomi Islam merupakan dua hal yang nggak bisa disatukan, karena hal-hal yang menjadi pilar nilai-nilai Islam dan pasar bebas itu dianggap bertentangan. Islam itu mengadvokasi persaudaraan, mengadvokasi kebersamaan, sementara pasar bebas itu dianggap pilar-pilarnya itu adalah individualism, terus property rights, kebebasan, dan itu nggak sinkron. Nah, kita akan melihat dan membahas bersama Mas Pram apakah pandangan ini benar atau tidak. Mas Pram ini sendiri, beliau saat ini managing partner di Umbra, dan beliau mendapat gelar PhD dari University of Chicago. Setelah lulus S1 dari FHUI, Fakultas Hukum Indonesia, beliau ke University of Chicago untuk postgraduate-nya, dan sampai gelar PhD, dan untuk bidangnya di Law and Economics and Islamic Law. Mungkin tanpa panjang lebar, akan saya persilahkan ke Mas Pram untuk menjadi bicara kita di diskusi kita kali ini. Dipersilakan Mas Pram. Oke, terima kasih Haikal. Suara saya jelas ya? Jelas Mas. Ya, terima kasih. Terima kasih atas undangannya. Dulu yang pertama tuh saya disuruh ngomong tentang soal disertasi saya waktu itu. Nah, yang ini kali ini tema kedua adalah soal pasar bebas dalam ekonomi Islam. Ya, mungkin ini bahasannya menarik ya, karena sebenarnya ini bahasan juga saya bahas dalam disertasi saya kemarin sebagai bagian dari bagian penelitian saya. Mungkin ada sedikit cerita kenapa sih ada seorang lawyer korporat, lawyer kapitalis kayak saya ngapain sih ngurusin hukum Islam dan lain-lainnya. Ini salah satu bidang yang saya tekuni, satu karena saya suka, dan kedua juga karena bidang ini nggak ada konflik of interest dengan klien-klien saya. Jadi kalau misalnya saya harus ngomongin masalah korporat, BUMN, dan lain-lainnya itu saya akan konflik of interest karena kebanyakan klien-klien saya. Tapi kalau dikasih komentar hukum Islam, saya bebas, karena ini ada satu hal yang bukan saya cari duit, dan memang saya senang dari sejak zaman kuliah dulu, mempelajari soal ini, bahkan lebih tepat dari sejak zaman SMA. Saya dulu belajar ini, dari mulai saya dulu sempat pernah dikenal sebagai panglima jihad dulu waktu zaman SMA, sampai kemudian sekarang berkembang, bikin penelitian dan jadi lawyer kapitalis. Jadi perkembangan pemikiran yang ini udah berevolusi lah sejak zaman SMA, berarti udah lebih dari 15 atau 16 tahun lah ya, saya menekuni
bidang ini. Nah, terkait dengan masalah pasar bebas dalam ekonomi Islam, mungkin memang tadi sebenarnya harus sedikit dikoreksi. Fakta bahwa ada nilai-nilai persaudaraan dan kekeluargaan dalam Islam yang diusung dalam Islam nggak serta-merta berarti tiba-tiba jadinya Islam itu anti terhadap pasar bebas dan hak properti dan lain-lainnya. Ya, ini saya pikir merupakan suatu hal yang berlebihan karena tidak seperti itu konsepnya. Bahkan sebagaimana saya akan jelaskan lebih lanjut dalam pembicaraan kita hari ini, sebenarnya justru Islam itu sangat menghargai privacy, property rights, dan juga kebebasan dalam melakukan tindakan atau aktivitas komersial. Mungkin satu yang bisa kita mulai ketika kita membahas sebenarnya dalam sudut pandang Islam itu pola pikirnya itu seperti apa sih? Nah, pola pikirnya kalau dalam penelitian saya dulu, Islam itu adalah agama yang konsekuensialis. Apa artinya konsekuensialis? Konsekuensialis artinya dia menentukan benar tidaknya suatu tindakan itu lebih dilihat dari konsekuensi dari tindakan tersebut. Berbeda dengan misalnya pendekatan deontologis, misalnya Kant ya, yang berpikir adalah benar atau salah adalah salah, dalam Islam harus dilihat dulu efek dari tindakan ini kira-kira seperti apa, maslahatnya itu lebih banyak daripada mudaratnya atau enggak. Ketika maslahatnya itu terlalu lebih banyak daripada mudaratnya, maka yang lebih membawa kemaslahatan tadi itulah yang diutamakan. Dan yang namanya perdagangan ya atau sistem pasar itu adalah suatu hal yang sangat amat lumrah dalam tradisi Islam yang sudah dimulai dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai dengan sekarang. Nabi sendiri sebenarnya adalah seorang pedagang, dan seorang pedagang yang piawai juga. Dia pedagang yang sukses dan sangat mengerti soal bagaimana membangun suatu bisnis dari mulai nol sampai akhirnya jadi bisnis yang besar. Nah, konsep perdagangan ini juga sebenarnya juga dikenal bahkan bukan saja dalam istilah fisiknya, tapi juga dalam istilah rohaninya. Banyak sekali ayat-ayat di Quran itu yang menyatakan atau sebagai insentif dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang, kepada umat muslim, maukah kamu melakukan perdagangan yang pasti untung? Apa itu perdagangannya pasti untung dalam Quran? Salah satu perdagangan pasti untung adalah misalnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sebagian orang berpikir maksudnya nih berperang. In that context betul. Salah satu dulu kemajuan terbesar dari negara Islam pada masanya adalah memang melalui conquest. Itu kenyataan. Bahkan sebegitu banyaknya pembiayaan yang didapatkan dari perang inilah yang kemudiannya mempengaruhi juga sistem perekonomian yang kemudian diambil oleh institusi-institusi Islam. Harus diingat bahwa pada saat pertama kali Islam itu muncul, institusi namanya negara itu belum ada. Belum ada namanya aparat pemerintahan, belum ada suatu sistem pemerintahan yang teratur dan lain sebagainya. Semuanya itu belajar dimulai dari nol. Nabi misalnya adalah gabungan dari pemimpin politik dan pemimpin agama sekaligus. Setelah Nabi meninggal, maka udah nggak ada lagi pemimpin agama. Kita bukan seperti agama Katolik, kita nggak ada paus, kita nggak ada pemimpin tertinggi, lebih demokratis. Setiap orang bisa menentukan sendiri pilihannya mau seperti apa. Makanya sudah tidak ada lagi pemimpin agama, tapi ada pemimpin politik. Dan pemimpin politik ini yang kemudian belajar dari presiden-presiden yang mereka alami, dan mereka lihat itu mereka membangun institusi pemerintahan yang kemudian mendukung keberadaan dari pasar bebas itu sendiri. Nah, saya harus bicara sedikit sejarah dari kekhalifahan. Jadi pada saat pertama kali dimulainya sistem pemerintahan Islam ya setelah Nabi Muhammad wafat digantikan dengan Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Pendapatan awal itu banyaknya dapatnya dari mana? Pendapatan itu banyaknya dari satu rampasan perang. Itu disebut dengan jizyah. Kemudian yang kedua, setelah mulai banyak rampasan perang dan banyak konversi, maka terjadi pergeseran. Dulunya ketika mereka masih ada banyak rampasan perang, harta perang tadi itu bisa dibagi kepada orang yang melakukan perang dan juga dibagi kepada pemerintahan supaya dia bisa membiayai baitul mal atau kas negara. Tapi dalam Islam, begitu orang sudah konversi jadi Islam, maka dia tidak lagi wajib membayar tadi namanya jizyah. Jizyah itu apa? Jizyah itu adalah pajak khusus untuk orang non-muslim. Ketika makin banyak yang convert, makin sedikit pendapatan yang timbul dari jizyah. Karena tadi itu, orang-orang daripada mereka disuruh bayar, mendingan mereka convert ke dalam Islam. Akhirnya mereka nggak perlu bayar, bahkan dapat bagian dari zakat. Karena salah satu bagian dari zakat itu adalah bagi mu'alaf. Dan mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam sebenarnya berhak untuk menerima porsi dari zakat. Ini juga menunjukkan bahwa insentif ekonomi itu sangat banyak dipakai dalam Islam. Baik untuk mendukung orang mau pergi berperang demi kemaslahatan bangsa, dan kemudian juga untuk mengkonvert orang supaya dia mau masuk ke dalam Islam. Setelah perkembangan dari jizyah, akhirnya mulai berkembang namanya pajak. Ada satu pajak yang disebut kharaj. Ini adalah pajak terhadap tanah.
Dan ini sebenarnya satu-satunya pajak yang dulu sempat dikenal dalam kalangan ekonomi Islam ya di awal-awal ya. Itu mulai diimplementasikan oleh Umar bin Khattab. Ini yang dulu berlaku awal. Jadi dulu tuh belum ada namanya pajak. Makanya saya suka bilang, kalau orang bilang mendirikan negara syariah, yang pertama saya tanya dulu, kamu ngasih rate pajaknya berapa? Karena kalau misalnya ngasih rate pajaknya sama seperti Islam, itu 0 ya untuk pajak penghasilan, wah itu cocok untuk bikin negara syariah. Permasalahannya, kebanyakan yang mau bikin negara syariah nggak memperhatikan aspek public finance-nya, tapi lebih memperhatikan aspek-aspek yang lainnya yang mungkin memang lebih enak buat didiskusikan atau lebih ramai mengundang pembicaraan. Ketimbang tadi, aspek kira-kira public finance itu nanti seperti apa dalam Islam. Nah, dengan sistem pajak seperti itu tadi, memang nggak banyak, boleh dibilang nggak banyak inovasi atau pajak-pajak baru yang kemudian dikembangkan. Karena apa? Selain sudah ada zakat sebelumnya ya, dan zakat itu juga sudah fix angka-angkanya, pajak itu hampir semuanya adalah temuan atau berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Nggak heran makanya ada beberapa ulama yang mengharamkan bahkan menjatuhkan pajak kepada masyarakat karena dianggap tidak pantas suatu negara itu boleh mengambil uang rakyatnya tanpa hak. Nah, itu tadi baru dari sisi pajaknya, ya kan. Kemudian yang kedua dari sudut pandang sisi pasarnya atau pengaturan pasar. Ada nggak sih sebenarnya regulasi pasar dalam Islam? Regulasi pasar dalam Islam, dalam salah satu kisah dulu memang Nabi itu pernah ditanya. Waktu itu lagi terjadi masalah, kalau tidak salah itu masalah beberapa, terjadi lack of supply, kemudian harga itu menggila, beberapa orang datang dari kaum Yahudi, mereka minta, tolong dong nih sebagai pemimpin, aturan nih, harganya nih, gila. Nabi Muhammad bilang, oke, untuk ini saya butuh dapat wahyu dulu. Kira-kira ini sesuatu bisa saya atur atau enggak. Ternyata Alkisah dalam kisah ini Nabi ternyata tidak mendapatkan tanggapan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi berkesimpulan bahwa harga ini atau market price ini tidak bisa saya kontrol karena itu sudah ada di tangan Tuhan itu sendiri. Nah, istilah the invisible market dari ini sebenarnya juga kemudian menurun terus sampai ke Al-Ghazali. Boleh dibilang dulu ada beberapa, saya baca juga buku, Adam Smith ketika pertama kali dia menggunakan istilah invisible hand itu, sebenarnya dia mengutip dari Al-Ghazali. Makanya Karl Marx itu dia pernah mengkritik Adam Smith itu, kalau yang namanya bikin footnote itu suka medit. Dia suka nggak nyatet, nggak ngasih itu, catatan kaki dia dapat dari mana tuh informasi itu. Nah, salah satu informasi yang ternyata dia nggak tulis itu adalah dia mengutip invisible hand konsep itu dari Al-Ghazali, salah satu ilmuwan besar di dunia pemikiran Islam, yang pertama kali mengenalkan konsep yang sebenarnya dibawa juga dari zaman Nabi, bahwa yang namanya pengaturan harga itu sebenarnya sulit untuk diatur. Sebenarnya bisa jadi ini juga masalah institusional. Kenapa masalah institusional? Karena again, untuk bisa mengatur suatu harga, menetapkan harga atas suatu barang pasti perlu kontrol, ya kan? Karena begitu harga kita tetapkan, yang paling sering terjadi adalah ketika enforcement-nya tidak ada, maka akan timbul pasar gelap. Kalau orang bisa beli lebih murah atau misalnya atau bisa ngatur harga tapi yang berada di luar pengawasan pemerintah, why not? Selalu ada insentif untuk melakukan hal itu. Makanya dalam ilmu hukum enforcement itu selalu penting. Kalau kamu nggak ada enforcement, hukum itu menjadi macan kertas. Sebagaimana juga dalam konteks kasus yang tadi sempat saya bahas di zaman Nabi, sulit sebenarnya bagi pemerintahan untuk bisa mengatur atau mengawasi bagaimana caranya harga itu bisa diatur. Nah, itu tadi dari konteks konteks pasar. Kemudian masalah property rights. Salah satu property rights sebenarnya paling gampang untuk dicek itu dulu adalah kasus perbudakan. Pada saat pertama kali perbudakan itu muncul atau mulai diatur dalam hukum Islam, perbudakan itu hukumnya adalah halal dan thayyib. Artinya bukan saja dia sah untuk dimiliki, tapi juga thayyib, baik. Karena waktu itu ada beberapa sahabat Nabi, dia bertanya, habis mereka melakukan perang, salah satu hak perang itu adalah tawanan itu bisa dijadikan budak. Mereka bertanya, boleh nggak ini kita mengawini, dalam istilah mengawini maksudnya istilah mengambil ya, karena dalam hukum Islam itu yang namanya zina itu hanya terjadi dalam dua hal, hubungan seksual di luar pernikahan atau hubungan seksual di luar hamba sahaya. Jadi selama itu istri atau suami kamu sah, halal, atau selama itu budak kamu itu juga halal untuk digauli. Nah, dalam konteks tadi tersebut, Nabi menjawab, nggak masalah, itu ada halal dan thayyib. Dalam Quran pun juga jelas bahwa yang namanya perbudakan itu halal dan thayyib. Pertanyaannya adalah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini adalah sebenarnya terkait dengan isu hak properti tadi. Dengan luasnya
kegiatan perbudakan dalam ekonomi Arab pada masa tersebut mengharamkan suatu institusi secara absolut pada detik yang sama, itu adalah sama dengan mengambil properti milik orang lain. Betul bahwa budak adalah manusia, dalam standar moral yang kita miliki saat ini nggak akan ada satupun yang mengiyakan atau mendukung perbudakan. Tapi again, you cannot judge someone based on the moral values exist in that age, ya kan? Kalau kita udah mulai itu, makanya akan jadi cancel culture. Semua dinilai dari nilai-nilai moral ada sekarang. Kalau kalian mungkin ada membaca, David Hume itu baru aja di cancel di University of Edinburgh. Karena sekarang nama towernya aja pun dicabut. Karena menurut dia, David Hume itu dulu orang rasis. Padahal dia adalah salah satu filosof besar yang membawa Enlightenment di Eropa pada saatnya sebagai filosof Scottish. Nah, perbudakan tadi itu yang tadi sebagai contoh adalah salah satu bentuk perlindungan hak properti yang menurut saya paling bukan saja paling jelas, tapi juga sangat ekstrim sebenarnya. Karena dengan itu dia menunjukkan bahwa yang namanya properti itu penting dan tidak boleh diambil seenaknya tanpa hak. Sama seperti juga dengan tadi aturan tentang soal zakat. Sangat penting buat pemerintah dulu untuk memberikan legitimasi ketika dia mengambil. Memang benar dalam sejarahnya Abu Bakar dulu sempat pernah berperang dengan beberapa kaum atau beberapa bani ya di Arab pada saat itu karena mereka menolak untuk membayar zakat. Tapi Abu Bakar bilang bahwa ini udah hukum, ada sebagian yang memang mesti dikasih, ada sebagian mesti diambil karena bagaimanapun juga namanya kas negara, kalau kosong juga nggak bisa diatur ya kan. Pajak adalah satu hal yang nggak bisa dihindari walaupun angkanya bisa dinegosiasikan, tapi nggak boleh orang mengambil kecuali apa sudah ditetapkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Maka tadi, seperti ada ulama yang mengharamkan pajak, karena menurut mereka yang boleh mengambil harta orang itu hanya yang sudah jelas-jelas dinyatakan dalam Quran dan hadis. Dan yang jelas-jelas ada dalam Quran dan hadis, itu hanya zakat. Kharaj itu sendiri sebenarnya, kalau boleh dibilang, itu berasal dari urf. Apa yang dimaksud dengan urf? Urf itu dalam ilmu Islamic Legal Theory atau usul fikih itu adalah adat. Umar dulu melihat, gimana sih adat-adat di kalangan kaum di sekitar Saudi Arabia atau Middle East itu seperti apa? Middle East dan Near Eastern Middle East itu seperti apa sih? Sasania, Babilonia itu seperti apa? Ternyata namanya pajak tanah itu biasa, hal yang biasa. Kalau dulu biasanya mereka ambil dari jumlah cropnya atau jumlah panennya, Umar mengubah sedikit. Instead of ngambil dari jumlah cropnya, dilihat dari luas tanahnya. Tapi ini semua temuan. Gitu. Bukan sesuatu yang benar-benar ada asalnya dulu dari Quran dan hadis, karena itu memang nggak ada itu sebelumnya. Nah, disinilah menurut saya jelas sekali perlindungan hak properti dalam Islam yang menurut saya tidak bisa diganggu-gugat, bahkan nggak ada ya namanya orang itu boleh. Jadi gini, nilai-nilai sosial, nilai-nilai kepersaudaraan, kemanusiaan itu tentunya benar adanya, tapi dia bersinggungan. Ketika bersinggungan dengan nilai-nilai properti, kita sudah bisa melihat contohnya. Yang terjadi adalah tadi itu yang didahulukan terhadap pada nilai propertinya. Benar, Islam sendiri mengusung supaya budak bisa diperlakukan dengan baik, bahwa membebaskan budak itu adalah memberikan kemungkinan untuk bisa masuk surga secara otomatis, tetapi dia tidak pernah mengharamkan pada masa tersebut. Ya, nggak pernah itu diharamkan sebenarnya, nggak pernah itu dibilang ini adalah satu institusi yang terlarang, karena tadi itu perlindungan properti adalah suatu hal yang sangat penting dalam Islam, dan jangan sampai kemudian itu jadi dibawa, orang boleh ngambil harta orang lain seenaknya tanpa hak. Makanya salah satu kejahatan ya yang dikenal juga di dalam Islam itu namanya hirobah, itu adalah perampokan atau begal. Itu hukumnya salah satu hukum yang paling berat dalam hukum Islam. Hukumnya itu adalah disalib dan dipotong tangan dan kakinya secara cross. Jadi kalau misalnya tangan kanan saya dipotong, kaki kiri saya yang dipotong, dan atau kaki kanan saya dipotong, tangan kiri saya yang dipotong. Kalau orang sampai melakukan pembegalan. Karena apa? Karena perampokan atau begal tadi itu adalah suatu tindakan yang benar-benar dianggap mengganggu rasa keamanan masyarakat. Dan makanya hukumannya pun juga sangat berat. Sama juga dengan pencurian. Dalam hukum Islam, pencurian tadi misalnya dipotong jadi kalau pencurian biasa ya, ada dua ya, ada pencurian, ada hirobah. Ketika pencurian yang dilakukan adalah orang mengambil barang secara tersembunyi. Itu hukumnya dipotong tangannya kalau misalnya nilainya melebihi batasan jumlah tertentu. Sementara kalau kita tadi menimbulkan ketakutan atau menimbulkan rasa yang tidak aman kepada masyarakat atau melakukan pembegalan dan lain-lainnya, maka hukumannya jauh lebih berat lagi. Jadi resiprokal dari hukuman ini yang ini menarik. Ini juga menarik pada saat saya melakukan penelitian. Kenapa? Karena kalau orang ngebunuh orang lain, itu hukumannya kisos ya, atau dihukum mati balik. Tetapi selalu ada diperkenankan yang namanya maaf atau diyat, yaitu uang tebusan. Tapi uniknya,
ketika justru untuk masalah nyawa ada uang tebusan, ada konsep uang tebusan untuk uang masalah nyawa, tapi justru tidak ada uang tebusan atau pengembalian aset dalam kasus pencurian. Ini menarik pada saat saya melakukan penelitian. Kok bisa seperti itu? Kenapa properti ini kok jadi penting banget ya? Sedemikian rupa sehingga hukumnya ini pro orang kaya sebenarnya lebih boleh bisa dibilang. Karena apa? Karena ketika diimplementasikan sebagai contoh misalnya di Pakistan, ketika dulu Ziaul Haq itu ya, jenderal yang melakukan kudeta, kemudian dia menerapkan hukum Islam, dia mengubah hukum Inggris di Pakistan jadi hukuman qisas. Kasus homicide itu meningkat drastis. Salah satunya adalah akibat pembunuhan dalam keluarga. Apa yang terjadi ketika seorang anak pria, misalnya seorang anak laki-laki membunuh saudara perempuannya ya, karena sana itu sangat patriarkal. Ketika dia membunuh, seringkali dimaafin sama bapak ibunya sendiri. Alasannya mudah, karena menurut mereka kalau saya udah kehilangan anak perempuan, saya kehilangan itu kos. Kalau saya nggak dapetin orang yang mau mengawinin atau nggak ada mahar, itu cuma biaya buat saya. Tapi anak laki-laki itu adalah sumber pendapatan saya. Kalau dia mati juga, maka nggak ada lagi menghidupi keluarga saya ini. Oleh karena itu saya maafkan. Dalam kasus-kasus juga orang-orang kaya yang melakukan pembunuhan juga dia dengan mudahnya bisa mendapatkan kebebasan dengan bilang kepada ini, udah saya bayar aja, saya bayar ganti rugi karena saya ngebunuh anggota keluarga kamu. Tapi kalau dalam kasus pencurian, dalam beberapa hadis dan juga dalam beberapa bahasan kitab fikih, itu dibilang bahwa nggak ada maaf dalam kasus pencurian atau hirobah. Jadi kalau kamu udah mencuri, bahkan sekalipun barang yang kamu kembalikan, nggak bisa lagi dimaafin, tetap harus dipotong tangannya. Nah ini menarik ini karena terkait dengan properti ini hukumannya bisa jadi jauh lebih berat ketimbang masalah nyawa itu sendiri. Yang kemudian juga menarik juga ini terkait dengan masalah privacy. Karena properti dan privacy menurut saya ini dua hal yang nggak bisa dihindari. Salah satu yang sering kali ya, kalau di Indonesia ini kan banyak banget ya orang-orang yang merasa sebagai polisi moral, mereka masuk ke rumah, masuk ke hotel, atau masuk ke tentunya yang murah-murah. Karena kalau yang mewah-mewah mereka nggak bisa masuk. Selalu seperti itu kan. Nah, prakteknya adalah dalam hukum Islam, kalau misalnya kamu mencoba-coba mengintip rumah seseorang, maka saya itu punya hak sebenarnya untuk nyolok mata kamu. Dan walaupun itu sebenarnya ada penganiayaan karena saya nyolok mata kamu dan mungkin membutakan mata kamu, saya nggak bisa dituntut ganti rugi. Karena apa? Kamu sudah melanggar privasi saya. Kamu masuk ke pekarangan rumah orang, kamu mencoba-coba melihat apa yang sedang saya lakukan, dan oleh karena itu harusnya kamu dihukum untuk itu. Ini menurut saya salah satu hal yang seringkali jarang kedengar ya, karena again kebanyakan orang belajar agama di sini nggak rajin baca kitab, lebih suka melakukan apa yang mereka pikir gampang atau mudah untuk dilakukan. Tapi kenyataan tidak seperti itu. Privacy terkait dengan properti adalah hal yang sangat amat penting dalam hukum Islam tadi. Makanya bayangin, kalau kamu coba-coba ngelihat, bayangin gini, ada orang mau masuk, dia mau ngitung-ngitung kayak gitu, bahkan sampai mendobrak pintu. Harusnya orang-orang itu bisa kita aniaya. Karena kamu nggak punya hak. Nggak ada satupun yang memberikan hak kepada orang untuk mendobrak masuk ke private property dalam hukum Islam. Dan justru orang-orang seperti ini yang seharusnya melanggar hukum dan harusnya malah dihukum dengan berat. Jadi jangan keblinger berpikir, oh karena saya ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tiba-tiba saya punya hak buat masuk ke rumah orang. No, you're not. Ya, itu suatu hal yang menurut saya penting buat dicatat dalam diskusi hukum Islam. Nah, jadi tadi setelah melihat itu, nah mungkin satu hal yang juga menarik ya, pembahasan yang juga terkait, mungkin ada satu aturan yang orang berpikir, tapi ini walaupun Islam nggak ngatur harga, sangat mendukung private property, mendukung perdagangan dan lain-lainnya, adalah beberapa hal yang tetap diatur. Sebagai contoh misalnya yang cukup kontroversial adalah riba. Ya kan? Riba diatur nih bahwa itu haram atau dilarang, bahkan termasuk dalam salah satu 7 dosa besar. Selevel dengan kamu syirik ya, menuhankan Tuhan selain Allah, selevel dengan kamu membunuh orang lain, selevel dengan desersi dari perang. Jadi kalau orang jihad terus kemudian desersi itu dosanya sama seperti itu. Tapi dengan level dosa setinggi itu, menariknya lagi adalah dalam hukum Islam itu tidak ada sanksi pidana sama sekali terhadap pengguna riba atau terhadap orang yang menarik riba. Ini menarik buat saya. Kenapa justru di dalam situasi yang jelas-jelas dosanya gede harusnya ya, yang artinya dalam beberapa hadis yang mungkin walaupun beberapa orang bilang dhaif atau lemah, dosa lebih parah daripada zina bahkan ya kan. Tapi orang jarang kita lihat ya kan, orang pasti ribut di lokalisasi
pelacuran atau lain-lainnya, orang pasti ribut, perjudian dan lain-lainnya. Bahkan ada banyak orang yang datang ribut. Tapi nggak pernah ada orang yang datang pergi ke bank dan kemudian melakukan demo bilang bank itu harusnya ditutup karena itu isinya riba. Kenapa itu nggak pernah kejadian? Nah, itu suatu hal yang menurut saya tadi itu karena tidak ada sanksinya. Ketika nggak ada sanksinya, orang menganggap remeh. Ya mungkin dosanya besar, dosanya gede banget gitu kan, sampai kamu dikutuk dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau dalam ilmu hukum dan ekonomi, salah satu permasalahan dengan enforcement tadi itu adalah ketika sanksinya itu adanya jauh-jauh di masa depan, ya kan, apalagi itu nanti di akhirat, banyak orang mendiskon, orang nggak tahu atau nggak menyadari, atau bahkan lupa mungkin bahwa sebenarnya nanti ada sanksinya, tapi mereka semua nggak ingat, mereka ingat ya pokoknya nggak ada sanksinya, ya mungkin saya berdosa melakukan hal itu, tapi toh nggak akan ada enforcement-nya juga di dunia nyata ketika saya masih hidup. Dan ini merupakan apa ya? Merupakan suatu hal yang membuat saya bertanya-tanya, bagaimana caranya dengan apa namanya dengan aturan seperti ini orang bisa dibilang mengatur apa namanya, apakah benar bisa dibilang bahwa Islam ini benar-benar tegas mengatur hal riba tersebut. Malah kalau saya lihat sebenarnya lebih arahnya kebebasan itu tetap ada. Jadi walaupun ribanya itu sendiri dianggap sebagai satu tindakan yang buruk, ya, tetapi Islamnya tidak mau mengatur secara tegas hal tersebut atau tidak mau. Kenapa? Karena bisa mengganggu aktivitas perekonomian juga. Salah satunya lagi juga harus diingat, walaupun riba bisa didefinisikan sebagai bunga, banyak kegiatan-kegiatan transaksi-transaksi lainnya yang serupa, namun tak sama dengan struktur yang digunakan dalam pembiayaan berbasis riba. Misalnya sebagai contoh yang sering kita pakai kalau di Indonesia atau di dunia Islam pada umumnya itu adalah murabahah atau ijaroh. Ijaroh itu artinya sewa, sementara kalau murabahah itu adalah jual beli dengan taking profit. Misalnya kalau yang paling gampang ya dengan transaksi murabahah ini adalah kamu mau beli barang, kemudian saya beliin dulu, kemudian saya jual barang tersebut kepada kamu dengan markup. Nah, konteks jual beli, sewa dan lain-lainnya ini sangat sulit sebenarnya untuk bisa dipisahkan dari pembiayaan berbasis bunga. Kenapa? Karena dalam hukum Islam sendiri pun juga nggak ada yang namanya aturan tadi soal harga, nggak ada. Jadi kalau misalnya dalam beberapa kalau dalam hukum Yahudi atau hukum Israel ya, zaman dulu di Taurat, mereka tuh bahkan mengatur kira-kira berapa sih harga maksimum untuk suatu produk. Tapi dalam Islam nggak ada. Sehingga kalau misalnya orang bilang, oh kalau bunga itu atau riba itu bunganya eksesif atau memberatkan orang lain. Tetapi dalam prakteknya, ketika kita bicara tadi jual beli, sebenarnya juga nggak ada yang menghalangi kita untuk ngecas harga berapapun untuk terkait dengan pembiayaan atau barang yang kita biayai lewat murabahah atau ijarah itu tadi. Yang membatasi itu sebenarnya apa? Market. Kalau orang bisa dapat pembiayaannya lebih murah dari bank yang lain, yang ngapain dia pergi ke bank syariah? Gitu. Memang ada keuntungan bahwa biasanya kalau bank syariah pembiayaannya itu harganya lebih pasti. Untuk full disclosure, pembiayaan saya pakai juga biasanya pembiayaan bank syariah. Karena tadi saya lebih suka angkanya fix, walaupun mungkin saya harus bayar sedikit lebih mahal, tapi bahkan ada beberapa bank syariah, ini bukan iklan ya, tapi ada beberapa bank syariah yang cukup kompetitif dalam memberikan rate pembayarannya sedemikian rupa sehingga nggak jauh berbeda dari bank konvensional. Dan menurut saya dengan tawaran seperti itu adalah sayang kalau saya nggak ngambil tawaran dari bank syariah, karena jatuhnya saya dapat perlindungan angka fix di bunganya, tapi angka yang saya bayar juga nggak jauh lebih besar pada bank konvensional. So that's good. Nah, jadi karena ada masalah tadi seperti itulah, makanya saya bilang, jadi ini yang namanya kalau dalam teori hukum dan ekonomi dikenal sebagai the expressive function of law. Apa yang maksud expressive function of law? Jadi walaupun dia memang nggak mau menegakkan atau mengatur secara ketat kegiatan tersebut, dia hanya memberikan atau mendorong untuk bilang, ini bukan satu transaksi yang baik, coba cari alternatif yang lain, tapi if you want to do it, okay, there will be no sanction against you. Dan itu menunjukkan lagi-lagi ya dalam ekonomi Islam bahwa pengaturan tentang pasar itu sedemikian rupanya dia akan nggak mau turut campur atau nggak mau terlibat dalam pengaturan ini, sehingga akhirnya mereka nggak memberikan sanksi yang tegas. Karena tadi riba ini sangat terkait dengan private property, kebebasan berkontrak, dan juga aktivitas ekonomi dan perdagangan. Nah, hal-hal ini semualah yang menurut saya cukup jelas menggambarkan bagaimana Islam itu sebenarnya mendukung pasar bebas, memperhatikan kekuatan pasar, dan juga menghargai private property, privacy, dan hak-hak individual, ya kan? Tanpa harus bilang bahwa atau mengesampingkan hal-hal yang sifatnya distribusional, seperti tadi masalah sosialisme,
kekeluargaan dan lain-lainnya. Itu adalah value-value yang juga tetap ada dalam Islam, ya kan? Tapi memang nggak ekstrim, nggak ada tuh orang boleh ngambil dari harta orang lain tanpa hak, ya kan? Jadi nggak, kalau ada orang yang menggabung-gabungkan antara Islam dengan komunisme atau sosialisme akan sulit sebenarnya. Kalau dia baca secara menyeluruh, kira-kira struktur hukum Islam itu seperti apa yang dulu dibangun dari zaman Nabi sampai dengan sekarang gitu. Nah, untuk untuk referensi mungkin saya akan kasih 2 buku ya, menurut saya cukup mudah, aksesibel, nggak terlalu sulit karena dia nggak banyak ini. Salah satunya adalah Islam and Capitalism oleh Maxim Rodinson. Ini salah satu buku yang menurut saya gampang buat dibaca. Dan kemudian juga Early Islam and the Birth of Capitalism. Sampai sejauh ini saya baru nemu 2 buku yang khusus membahas hubungan antara Islam sama kapitalisme. Kalau sisa-sisanya kalian terpaksa harus baca buku-buku yang lebih teknis ya. Misalnya Al-Ahkam Sultaniyah itu dari Imam Al-Mawardi, itu kitab tentang hukum administrasi negara dan hukum tata negara Islam. Itu dia membahas struktur pemerintahan, pajak dan lain-lainnya itu ada. Itu yang lebih ini. Itu kalau mau ingin menyimpulkan. Tapi kalau mau bacaan yang lebih renyah, yang lebih gampang untuk dibaca, tadi 2 buku tadi itu saya sarankan untuk melihat gambaran kira-kira bagaimana sih hubungan antara Islam dan ekonomi kapitalis. Nah, itu saya pikir kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Pas nih 20 menitan saya ngomong. Kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, terima kasih banyak Mas Pram tadi untuk presentasinya. Tadi udah mengcover banyak banget topik ya, dari mulai isu mengenai privacy, isu mengenai trade, isu mengenai property right, privacy, dan lain-lain. Nah, untuk teman-teman sendiri, nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya atau berkomentar atau beropini atau mungkin punya pandangan yang sedikit berbeda, nanti bisa bisa lewat chat, nanti saya selaku moderator bisa bacakan ke Mas Pram, atau juga kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya langsung, bisa juga raise hand, nanti akan diberikan kesempatan waktu untuk bertanya. Mungkin Mas Pram, karena di sini kelihatannya belum ada yang chat yang masuk atau belum ada yang raise hand, mungkin pertanyaan awal dari saya adalah, tadi kalau misalnya mendengar pemaparan dari Mas Pram, mungkin gini, orang-orang yang terutama dari kelompok-kelompok Islam yang mereka bilang bahwa Islam dan kapitalisme itu nggak bisa bersatu, itu lebih itu yang mendorong pandangan seperti itu lebih ke aspek politik sepertinya gitu ya Mas, dibandingkan dengan aspek ekonomi, karena ya kapitalisme identik dengan Amerika, identik dengan Barat, identik dengan liberalisme dan lain-lain. Sementara kalau misalnya di breakdown pilar-pilar yang menjadi pilar-pilar pasar bebas dan pilar-pilar ekonomi Islam itu bisa sejalan. Kita tadi Mas Pram sudah paparkan kan. Islam mendorong perdagangan, Islam mendorong perlindungan hak kepemilikan, hak properti, orang nggak boleh mengambil harta orang sebanyak-banyak sukanya sendiri. Islam juga mendorong privacy. Dan juga tadi mungkin kalau pertanyaan sedikit dari saya, pandangan ekonomi Islam menurut Mas Pram terkait dengan orang yang dia punya excessive wealth gitu. Apakah itu sesuatu yang diperbolehkan atau mungkin dilarang, dikecam, tapi tetap diperbolehkan atau enggak? Karena kan kalau misalnya kita bicara tentang kapitalisme, kita nggak bisa melepaskan juga banyak orang, kapitalisme itu identik dengan excessive wealth, gitu. Orang-orang seperti Bezos misalnya, atau orang seperti Bill Gates yang dia punya kekayaan billions of dollars, apakah itu merupakan sesuatu yang sejalan juga dengan nilai Islam? Apakah itu sesuatu yang diperbolehkan? Tapi tunggu dulu Mas Pram. Nah, kita akhirnya ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada yang raise hand dari Bang Poltak, mungkin akan saya berikan dulu ke Bang Poltak. Halo, Bang Poltak, bisa di-unmute, Bang? Halo. Ya. Halo. Ya. Ya, silakan Bang Poltak, kalau ada tanggapannya ke Mas Pram, dipersilakan. Ya, selamat malam Mas Pram. Saya ada sedikit pertanyaan tadi. Ya, kalau tadi kan memang itu secara ekonomi, secara ekonomi memang terkait dengan perdagangan, dan itu memang itu suatu nilai yang cukup universal, karena kita lihat juga memang Timur Tengah itu kan sebenarnya nggak pernah jadi penghasil sendiri, mereka selalu menghubungkan. Jadi di timur ada China yang sedemikian beragam dan teknologinya cukup advance, kemudian di barat juga ada yang jadi mereka memang rute perdagangan dan memang akan hidup dari perdagangan gitu. Nah, cuman memang kalau tadi Mas Pram sampaikan mengenai perlindungan properti, itu saya bisa nangkap, dan memang itu penting bagi orang yang akan dagang, berarti ya modalnya juga harus dilindungi, dan hukum itu memang harus ke sana. Tetapi mungkin yang saya jadi agak pertanyaan, karena yang namanya perdagangan itu kan nggak cuma bentuknya barang, tapi ada juga jasa, termasuk diantaranya adalah
expression. Karena kita nggak bisa menganggap bahwa orang yang produksi barang itu lebih mulia daripada seorang penyair misalnya gitu kan. Tapi penyair juga ada macam-macam kan, ada yang memang mungkin beberapa hal yang memang bisa dianggap oleh masyarakat punya nilai, tapi buat penguasa malah justru menjadi kritikan keras. Nah, mungkin sedikit yang saya hendak tanya sebenarnya antara di luar seperti ekonomi yang berbasis pada perdagangan yang bentuknya goods ya. Kalau misalnya terhadap sesuatu yang sifatnya services, termasuk antara expression, masuk diantaranya adalah jasa gitu. Nah, ini rule-nya kira-kira seperti apa yang memang mendukung terhadap ekonomi yang lebih bebas dan mana yang memang mungkin kalau dibandingkan dengan sekarang ya agak seperti supresif sifatnya gitu. Karena pasti tiap waktu kan pasti punya keadaan, punya kondisi sendiri yang membuat nilai-nilai itu menjadi valid dibandingkan waktu yang lain. Itu aja sih kira-kira, jadi lebih pada sektor di luar goods gitu. Oke, thank you Bang Poltak. Kepada Mas Pram dipersilakan Mas. Ya, mungkin kalau untuk untuk ekonomi Islam sih sebenarnya tidak serta-merta kemudian hanya berfokus pada sektor barang ya, tapi juga sebenarnya sektor jasa, karena yang tadi itu sudah dikenal yang namanya perjanjian joalah kalau di dalam hukum Islam itu adalah perjanjian pemberian jasa. Itu suatu hal yang sebenarnya cukup biasa, dan walaupun memang kenapa kalau terkait dengan masalah tadi hiburan ya, ini cukup sensitif dalam Islam karena ada beberapa yang ulama yang berpendapat bahwa ya kayak musik atau lain-lainnya itu haram, atau misalnya menggunakan alat. Tapi syair atau alat-alat musik itu sebenarnya cukup berkembang dalam dunia Islam. Bahkan syair itu kenapa berkembang banget karena bahasa Arab itu adalah bahasa sangat fleksibel sedemikian rupa sehingga banyak orang yang boleh dibilang pandai sekali merangkai kata-kata dalam bentuk syair itu kemudian jadi hiburan bagi para petinggi di masa lalu. Dan kemudian juga kalau kita bicara tadi, salah satu kontrak yang terkenal itu namanya mudharabah. Dan namanya mudharabah itu sebenarnya adalah gabungan antara tadi orang yang mengerjakan atau mengolah jasa itu adalah yang dia memberikan jasa manajemen bisnisnya. Sementara kemudian ada orang kapitalis yang menyediakan modal bagi orang tersebut. Konsep mudharabah ini sebenarnya konsep yang sangat umum dalam hukum Islam. Dan itu sudah mengcapture terkait isu pemberian jasa. Yang ketiga juga masalah intellectual property right, karena itu biasanya terkait dengan jasa yang non goods ya, karena sifatnya intangible. Dalam hal seperti ini pun juga rata-rata mayoritas ulama sebenarnya sudah berpendapat dan masuk bilang bahwa mencuri atau mengambil hak intellectual property right punya orang itu sebenarnya haram juga. Dan ini juga unik karena ada perbedaan pandangan sebenarnya antara negara-negara selatan atau negara-negara non-barat dengan barat pada saat beberapa ulama kemudian memberikan fatwa seperti itu, karena mereka berpikir harusnya itu nggak fair buat negara-negara Islam yang kebanyakan negara-negara yang masih berkembang sudah mau menerapkan intellectual property rights secara tegas sedemikian rupa sehingga akhirnya bisa dimanfaatkan oleh negara-negara lebih besar. Saya bisa memahami kritik seperti tersebut karena ya kayak Cina pun sebenarnya berkembang pesat karena dia ngambil banyak intellectual property punya orang Amerika. Tapi dalam konteks Islam tadi pun itu juga sudah diakui dan sebenarnya sudah pendapatnya cukup mayoritas lah. Jadi perkembangan jasa tadi ini sudah mengikuti, memang nggak secepat apa yang ada di barat, itu harus diakuin. Karena dulu banyak yang fokusnya di perdagangan tadi, sehingga umumnya hukum tentang hal ini nggak banyak diatur. Gitu. Tapi kalau kita bicara yang versi modern atau versi paling kontemporer, hal itu sebenarnya sudah dibahas dan menjadi satu paket. Karena apa? Begitu itu sudah diakui sebagai hak properti atau hak private, maka dia harus diakui sebagai milik orang tersebut. Dan itu juga sudah jelas kenapa hak properti atau intellectual property ini penting sekali. Karena dalam Islam ini, khususnya ulama-ulama di Middle East dulu, mereka semua sangat terobsesi dengan namanya nasab. Terobsesi bukan cuma nasab keturunan dari darah, tapi juga keturunan dari guru-guru mereka. Siapa yang nulis kitab itu harus jelas banget siapa orangnya. Dan mereka akan sangat mempermasalahkan kalau misalnya ada orang mengambil atau mengklaim bahwa apa yang ditulis itu ternyata bukan tulisan dia, tapi tulisan orang lain. Jadi hal itu sudah sebenarnya sangat dihargai dari zaman dahulu, karena obsesi mereka yang luar biasa terhadap nasab atau garis keturunan, baik dari masalah guru maupun masalah darah. Itu mungkin kira-kira bisa saya sampaikan. Oke. Ya, saya ingat kalau misalnya syair itu memang luar biasa, dan mungkin ada padanannya juga saya temukan di China juga seperti itu banyak memang
bentuk culture. Cuma memang kita juga melihat ada bentuk ekstrim ya, kalau berapa penyair ya kalau dianggap melanggar tuh benar-benar melanggar habis-habisan. Jadi lebih cenderung ke arah politik gitu. Jadi kadang-kadang lebih ke arah selera politik ya. Ada beberapa yang itu berlaku di China, berlaku juga di Timur Tengah ya. Mungkin kalau dulu pada abad pertengahan mungkin ya yang namanya Barat ya belum ada apa-apanya gitu secara sehari. Nah ini yang kadang-kadang apakah memang ini kan berarti lebih pada value yang ditentukan secara sentralistik, dalam ini adalah dengan kekuasaan. Apakah apakah pasar sendiri bekerja nggak pada ya tadi hiburan ya, hiburan mungkin ada eksklusif yang seperti tinggi syair, ada musik dan lainnya gitu. Ada pasarnya nggak sebenarnya di situ? Ya kalau boleh dibilang pasarnya sebenarnya lebih pada penguasa dan orang-orang kaya. Ini harus diakuin bahwa faktanya dalam dunia Islam sendiri pun mereka yang punya kuasa itu dan hukumnya sendiri pun bekerja untuk orang-orang yang lebih punya duit atau punya dari kekuasaan ya. Jadi kalau dibilang tajam ke atas, tajam ke bawah tumpul ke atas itu sebenarnya suatu fenomena yang selalu ada di mana-mana, bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia sebenarnya seperti itu. Karena insentifnya memang seperti itu. Ketika kita ambil contoh aja misalnya Saudi Arabia ya sebagai salah satu dulu kan sebelum minyak ini harganya hancur lebur dan belum ada visi 2030 dari Mohammed bin Salman, polisi agama dan lain-lainnya itu ada. Karena mereka berkolaborasi untuk memastikan. Tapi dulu raja-raja Arab Saudi practically sebenarnya bebas dari hukum. Mereka mau ngapain juga bebas-bebas saja. Sekarang polisi agamanya disingkirkan karena modalnya udah gak ada, duitnya udah gak ada, ya disingkirin, ditendang keluar. Tapi modal seperti itu ada. Hukum yang diberlakukan untuk orang-orang yang nggak punya duit dengan hukum yang diberlakukan untuk orang-orang yang berkuasa itu seringkali berbeda dan seringkali juga bisa aja dicari justifikasinya. Gitu. Nah, apakah ini suatu hal yang diatur secara tegas? Sebenarnya enggak ya, karena bahkan konsep keberadaan kayak polisi agama itu sebenarnya satu hal yang cukup baru dan hanya bisa dilakukan oleh tadi itu orang-orang yang berkolaborasi ketika mereka merasa tidak memiliki justifikasi kekuasaan. Tapi bagi sebagian pemimpin-pemimpin di masa lalu yang mereka sudah menganggap sudah jelas nasab mereka, sudah jelas kenapa mereka memiliki kekuasaan, mereka nggak butuh polisi agama atau polisi moral tadi untuk menegakkan aturan-aturannya kemudian jadi top down sistemnya. Kalau saya baca beberapa buku ya sejarah khususnya di Ottoman atau lain-lainnya, sebenarnya kebebasannya itu cukup tinggi gitu kan, ada itu mereka nggak punya enforcer yang mencoba mengatur bagaimana moral diterapkan. Malah kalau saya boleh bilang masalah moral ini atau moral ini fenomena modern, bukan fenomena masa lalu. Ya, saya pernah baca juga Usmania, itu sebenarnya longgar banget gitu kalau soal art dan ya betul sih yang tadi Mas Pram sampaikan, karena saya juga jadi ingat ya, ini kayak mirip sebenarnya seperti The Medici abad pertengahan, ketika mereka jadi powerful, mereka menentukan hukum, mereka menciptakan pasar, mereka mulai trigger Renaissance. Sebelum itu ya nggak ada apa yang mau dibahas di level rakyat jelata gitu, nggak ada gitu. Oke, bisa kelihatan sih konteksnya hubungannya dengan mekanisme pasar yang memang belum ada karena sentralistik terhadap pusat kekuasaan. Oke, ya itu aja sih. Oke, thank you Bang Poltak tadi untuk pertanyaan dan komentarnya. Ini ada masuk beberapa pertanyaan lain. Mungkin ada beberapa pertanyaan cukup mirip, jadi bisa saya rangkum dari Renaldi dan juga dari Yoga. Kalau misal dari Renaldi bertanya mengenai pandangan ekonomi Islam terkait properti-properti yang dikuasai oleh negara. Nah, dia bilang kalau misalnya menurut Ibnu Taimiyah salah satunya adalah sumber daya alam itu dianggap sebagai milik publik dan harus dikuasai negara. Dan apakah ini merupakan sesuatu yang tepat, dan kalau misalnya tepat apakah ini bisa mendukung pasar bebas, dan juga mengenai jizyah, Mas Pram, apakah jizyah itu bisa disetarkan juga dengan pajak. Dan tadi dari Yoga yang agak mirip itu mengenai hukum Islam mengenai monopoli dan persaingan usaha. Apakah monopoli itu sesuatu yang diperbolehkan di dalam Islam atau ada presidennya atau ada ijma'nya bahwa monopoli itu dilarang. Jadi kita harus mendorong persaingan. Mungkin itu dulu Mas Pram. Oke, jadi pertama saya jawab dulu yang tadi masalah itu ya, sumber daya alam itu milik negara atau bukan atau gimana. Jadi ini lucu nih, kalau sebenarnya unik malah menurut saya nih. Jadi kalau dalam aturan zakat mengenai barang tambang tuh ada sebenarnya zakat buat barang tambang. Dan dibedakan apakah barang tambangnya tadi itu didapat dari hasil nemu untung-untungan atau hasil kita usaha, effort. Karena nilainya berbeda. Kalau misalnya kita nilainya cuma untung-untungan, tiba-tiba kejeblok, gue nemu di batu bara, bisa langsung gue ambil nih. Itu naik langsung jadi 20%. Tapi kalau misalnya ternyata kita ada effort atau kita ada usaha, itu di bawah 5% nilainya yang harus diambil. Dan ini menurut saya luar biasa. Kenapa? Karena dia sangat menghargai antara kamu untung-untungan, tadi kan bisa ada excessive wealth. Harus dilihat terlebih dahulu. Ini excessive wealth dapat dari mana sih?
Gitu. Konsep dalam hukum Islam itu dia ngeliat dulu, kamu ada usahanya atau enggak, atau kamu cuma hoki-hokian doang. Kalau kamu cuma hoki-hokian doang, wajar kamu dipajakin gede, kamu nggak ada effortnya juga. Dan nggak akan memberikan insentif buat orang juga tiba-tiba jadi malas berusaha. Orang dari awal kamu cuma dapat hoki doang, ya kan, namanya hoki ya boleh diambil banyak. Itu secara konsep dalam Islam yang ini menurut saya menarik ini, karena pola berpikir seperti ini udah ada dari zaman bahela yang mungkin nggak banyak orang tahu, tapi sebenarnya udah ada nih konsep seperti ini yang bisa jadi bahan buat policy kita di masa kini juga untuk membandingkan dengan antara kalau misalnya nemunya secara gampang atau nemunya secara sulit. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah, jadi satu lagi, jadi apa namanya yang namanya barang milik negara itu nggak ada sebenarnya dalam Islam. Baitul Mal dan lain-lainnya itu memang dia mengumpulkan uang, tapi hasilnya itu dia bukan ngambil punya orang-orang lain. Dia nggak tiba-tiba membuat suatu kesimpulan bahwa misalnya seperti Indonesia kan, Indonesia punya UUD 45 pasal 33 yang langsung mengklaim secara otomatis bahwa bumi dan air dan seluruh yang terkandung di dalamnya adalah dikuasai oleh negara. Sebenarnya secara bahasa itu masih cuma dikuasai, bukan dimiliki, walaupun prakteknya negara bertindak seakan-akan sebagai pemilik. Padahal seharusnya hanya menguasai untuk kepentingan terbaik masyarakat, karena punya masyarakat. Dalam Islam nggak ada tuh klaim seperti itu. Negara tidak menguasai, tidak memiliki aset, karena tadi tuh milik adalah masing-masing, dan institusinya juga tidak memungkinkan mereka untuk bisa bikin hal tersebut. Nah, itu satu, jadi udah jelas ya. Yang kedua adalah masalah monopoli. Apakah monopoli diperbolehkan? Tidak, karena monopoli itu juga atau konsentrasi kepemilikan itu adalah satu hal yang juga tidak disukai dalam Islam. Dan ini ada salah satu presiden yang sangat terkenal, itu adalah presiden pembagian tanah dulu setelah perang oleh Umar bin Khattab. Jadi pada saat itu seperti saya bilang, karena banyaknya masa ekspansi dan jauh banyak sekali pendapatan yang didapat oleh negara pada saat itu karena rampasan perang ya. Jadi kalau dalam rampasan perang itu sistemnya adalah 1/5 masuk ke negara, 4/5 masuk ke yang perang. Nah, dulu itu nggak dipisahkan antara barang bergerak dan barang tidak bergerak. Jadi kalau misalnya barangnya tidak bergerak, tanah itu ada masuk barang tidak bergerak secara hukum, itu dulu juga jadi punyanya yang berperang. Tapi pada zaman Umar bilang begini, kalau saya membiarkan tanah-tanah ini masuk cuma ke kalian doang yang berperang, ya nanti bagian buat umat Islam kagak ada lagi, karena semuanya dikuasai oleh segelintir orang. Ini adalah salah satu, makanya dulu Umar bin Khattab itu sangat terkenal sebagai ekonom jenius ya, malah kalau saya bilang law and economics scholar yang pertama itu bukan Richard Posner, tapi Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab itu udah sangat paham banget bagaimana cara dia menerapkan ilmu ekonomi terhadap hukum. Dan dia bilang, waktu itu dia bermusyawarah dengan para sahabat akhirnya bisa menerima pendapat dia. Karena waktu itu mereka juga keberatan, mereka bilang, wahai Umar, ini orang-orang ini kan berperang di jalan Allah, harusnya mereka secara berdasarkan Quran berhak mendapatkan bagian tanah ini. Kenapa kamu ambil tanah itu? Dasarnya apa? Nah, dasar dari Umar bilang, kalau kamu biarkan tanah ini dikuasai oleh segelintir orang, kamu menciptakan oligarki baru, yang nantinya akan menguasai tanah itu hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu harus dipisah. Jangan sampai terjadi namanya monopoli. Dan yang namanya monopoli itu menurut saya adalah musuh dari pasar bebas dan persaingan sehat. Makanya kita punya antitrust dan lain-lainnya. Bahkan di Chicago aja yang paling fundamentalis masalah hal ini, mereka pun juga mengakui antitrust itu adalah suatu hal yang harus ditegakkan. Karena kalau sudah terlalu terkonsentrasi atau terlalu terpusat, insentif untuk menyalahgunakan akan jadi tinggi sekali. Itu naturalnya aja manusia gitu. Ya kan? Jadi kalau misalnya itu dibiarkan itu nggak diperkenankan lah basically. Jadi ada dasar yang sangat kuat dalam Islam untuk menegakkan antitrust atau anti monopoli. Gitu kira-kira saya sampaikan. Oke, thank you Mas. Sorry tadi satu lagi tentang jizyah Mas. Kalau jizyah yang harus dibayarkan non-Muslim ke pemerintah Muslim itu termasuk bisa disetarakan dengan pajak nggak Mas? Atau itu? Jizyah itu masuknya pajak ya sebenarnya. Cuman memang saya pikir kalau dari sudut pandang nilai moral sekarang ya nggak akan cocok apalagi diterapkan di Indonesia. Kita bisa jadi perang saudara di sini kalau misalnya tiba-tiba orang-orang Kristen, orang-orang non-Islam semuanya disuruh bayar pajak khusus dengan jumlah tertentu per kepala yang menyebabkan mereka harus membayar nilai tersebut. Jadi kalau zaman dulu tuh salah satu pendapatan tadi seperti saya cerita di awal kan, jizyah itu sebenarnya adalah salah satu pendapatan awal dari umat Islam, negara Islam di masa-masa awal berdirinya Islam. Tapi gara-gara ada jizyah ini memberikan insentif ke banyak orang non-Muslim pada saat itu untuk, daripada gue suruh bayar pajak dulu ke orang-orang Islam ini, kan gue convert aja supaya gue dapat bagian dari zakat. Which itu yang terjadi kemudian. Banyak orang jadi convert ke Islam supaya mereka bisa terhindar dari jizyah dan kemudian mendapatkan pendapatan baru dari zakat. Dan gara-gara insentif yang tadi dibangun itu, makin banyak orang Islam akhirnya shifting pendapatan dari negara Islam. Dulu sebelumnya dari jizyah, mulai pindah ke kharaj tadi, pajak tanah. Dan kemudian juga ke zakat, karena dia jadi orang Islam jadi wajib bayar zakat. Itu shiftingnya tuh berubah tuh dari mulai jizyah. Maka akhirnya jizyah jadi
nggak terlalu populer lagi di akhir-akhir itu karena tadi itu. Kebanyakan orang, ya gini ya, kita mungkin berpikir ada orang yang benar-benar percaya banget sama agama, tapi ada beberapa orang juga, oke, daripada gue suruh bayar pajak, gue pindah aja ke Islam. There are people like that. Dan ternyata banyak. Dan itu kemudian juga membuat Islam jadi tumbuh cukup cepat pada masa itu gara-gara peristiwa ini. Oke, thank you Mas Pram. Sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan chat, ini ada dari Mas Rian yang raise hand. Halo? Bentar. Halo Mas Rian, bisa unmute mic-nya? Halo. Ya, jelas Mas. Oke, dipersilakan kalau ada pertanyaan atau komentar ke Mas Pram. Ya. Halo, Assalamualaikum. Rekan-rekan. Salam. Mas Pram. Selamat malam ya. Kebetulan di sini masih pagi, masih siang. Jadi gini, Mas Haikal, ini kebetulan saya penggemarnya Mas Pram, ya, Masnya fansnya Mas Pram. I follow your Instagram, your Facebook, and everything. So I know that that is your new library. Itu perpustakaan baru kan? Dengan Yes, banyak betul. buku yang baru. Jadi gini, Mas Pram, basically aku ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama itu tentang yang menarik adalah tadi Mas Pram menyebutkan hukuman untuk riba itu nggak ada di dunia. Karena hukumannya tadi di akhirat. Ya kan. Terus tadi saya sempat mendengar bahwa tidak ada hukuman karena dapat merusak ekonomi. Ya, itu saya masih kurang paham di situ. Maksudnya apakah saat ayat Al-Quran itu diturunkan atau mungkin hadis yang berkaitan dengan itu ada, sudah ada kesadaran atau tahu kalau ini diterapkan, mungkin in the future bakalan jadi ribut nih kalau hukuman riba ada. Misalnya kalau kita ada ribanya ya kita potong tangan misalkan. Karena dengan tindakan lain yang sama, seperti tadi ada pembunuhan dan lain-lain, hukumannya kan jelas di dunia juga ada. Nah, apakah sudah ada kepikiran seperti itu zaman dulu? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, Mas Pram, terkait dengan pasar bebas, sekarang ini kan ada beberapa negara yang memang sudah menggunakan hukum Islam di dalam sistem negaranya. Namun, kalau saya pribadi melihat, contohnya kayak misalnya kemarin pas kita beribadah haji ataupun umroh, itu kan kita juga banyak melihat pasar bebas di sana. Kita melihat yang simpel, kita bisa melihat bank-bank kapitalis di sana, kita bisa lihat ATM dan sebagainya. Itu kan berarti ada semacam transaksi atau kegiatan riba bahkan di tempat suci seperti itu. Nah, kalau kita menurut pandangan Mas Pram, kalau kita sekarang saat ini detik ini mau melihat negara mana yang telah sukses memberlakukan sistem ekonomi Islam, nah kita mencontoh negara mana? Nah, gitu. Jadi misalkan saya sebagai mahasiswa ingin melihat, oh ini adalah hukum ekonomi Islam yang sukses. Nah, itu saya melihat negara ini. Itu negara mana dan mengapa? Itu pertanyaan kedua. Terus Mas Haikal satu lagi ya pertanyaan saya. Ini nggak terlalu formal. Saya cuma kepikiran aja. Mas Pram itu saya melihat Mas Pram sebagai lawyer yang sangat sukses. Apa sih yang Mas Pram pikirkan saat mau tidur dan saat Mas Pram bangun tidur? Itu aja. That's it. Thank you. Yang nomor 3 kan susah banget saya jawabnya. Iya. Thank you. Oke, dari nomor pertama dulu ya. Jadi ya, kalau terkait dengan masalah tadi riba dalam pemikiran Islam tentunya Al-Qur'an dan hadis itu kalau hadis ini ya mungkin harus dipisahkan. Jadi Al-Qur'an itu tentunya inspirasi semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara itu maka kita mengasumsikan Allah sebagai perfect planner yang sudah mengetahui dari masa kini, masa lalu dan masa depan secara bersamaan, menyusun suatu policy yang cukup fleksibel untuk bisa berlaku. Kenapa? Karena ini adalah konsekuensi ketika kita membuat suatu hukum yang teksnya tidak bisa berubah lagi, tapi dia akan berlaku sampai akhir zaman. Yang kita nggak tahu akhir zamannya itu kapan. Jadi sudah harus memang terpikirkan hal-hal seperti ini yang tadi dalam ini saya, dan makanya hukum itu bisa berubah gitu. Kenapa? Karena pada saat dia disusun dengan situasi dan konteks yang sekarang bisa jadi berbeda. Nah, kalau dalam konteks yang zaman dulu, again dari saya bilang, orang berdagang itu banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang akan mirip dengan apa yang saya sebut dengan riba. Jual beli dan sewa ya, sebagai contoh paling gampang aja, itu sangat mudah sekali sebenarnya untuk masuk ke dalam kategori yang riba tadi itu, karena dia bisa beli, saya bisa jual barang terus saya jual balik lagi ke saya, ya kan? Itu kemudian sebenarnya adalah pembiayaan juga. Kita financing tapi dengan menggunakan barang existing, atau saya financing dengan menggunakan barang yang akan ada di
masa depan. Gimana cara membedakannya? Kalau kita akan kalau kita mempermasalahkan hal seperti ini, banyak orang nanti akan dispute. Dia akan mencari celah supaya dia bisa keluar dari transaksi pembiayaan tersebut, dia bawa ke pengadilan. Nah, hal seperti ini akan mengganggu jalur perekonomian yang sedang berjalan pada saat itu. Gitu. Tadi seperti saya sudah bilang juga, kalau kita sekarang bilang, oh riba itu adalah bunga, karena bunga itu haram karena dia eksesif atau dia sifatnya memiskinkan gitu kan. Tapi sama aja gitu. Kalau kita sekarang jual beli barang ini, ya kan, harganya bisa juga harganya dijual eksesif. Yang bisa mengontrol supaya harganya jadi nggak eksesif pada saat dijual balik ke kita apa? Ya market. Kalau saya bisa misalnya beli barang dari orang lain yang mau jual lebih murah, ya saya akan pergi ke orang itu. Sama juga dengan pembiayaan. Yang sebenarnya paling penting adalah harusnya itu adalah kalau misalnya sudah ada pasar untuk bunga bank tadi yang membuat kita tahu, oh ini adalah bunga yang market rate, yang reasonable, dengan sendiri dia akan langsung diatur. Ada juga dulu orang yang berpendapat, bunga tidak adil kalau pakai bunga itu karena yang satu akan terima pembayaran dengan jumlah yang fix atau tetap, sementara orang lain dia harus bayar apapun yang terjadi. Makanya yang bagus itu adalah mudharabah kan bagi hasil. Tapi saya bilang, ini suatu kesalahan berpikir, karena bahkan sudah dibahas dalam banyak literatur juga. Yaitu nggak ada bedanya sebenarnya pembiayaan berbasis debt dengan pembiayaan berbasis ekuitas. Kenapa? Karena ini cuma masalah berapa return yang ditawarkan. Kalau sekarang misalnya bunga, ada orang ngasih project financing 2-3% ngasih bunga. Tapi ekuitas dia akan minta imbal hasil 12%, IRR-nya 12-15%, jauh lebih tinggi. Kenapa? Ya karena saya ngambil resiko lebih besar. Nggak adil juga kalau misalnya sekarang saya nggak mau nih bayar investasi semahal itu, saya maunya bayar bunganya. Ya udah saya setuju nih hutang, saya harus bayar bagaimanapun juga. Ya kan, hanya bebas kalau misalnya saya pilot. Karena saya nggak mau disuruh bayar equity return kepada investor ekuitas. Karena itu pilihan sebenarnya. Orang berhak untuk memilih apakah dia mau investasi, dia mau menerima pembiayaan hutang atau menerima pembiayaan berbasis equity. Dan yang membedakan itu semua masalah returnnya berapa. Semakin tinggi resikonya dia akan minta return yang jauh lebih besar. Gitu. Nah, ini yang membuat saya berpikir kenapa akhirnya didesain seperti ini harus ada logika berpikir. Karena tadi tuh kalau hukum ini dibuat oleh Tuhan, maka harus ada logika yang sistematis dan koheren di situ. Jadi kalau misalnya logikanya ada nggak masuk nih, kita harus berpikir nih kenapa kira-kira seperti itu. Itu yang yang saya lakukan dalam disertasi saya tadi. Saya mencoba melihat kalau kita rasionalisasi ini kira-kira arahnya kemana gitu. Tanpa harus berpikir dengan bahasa-bahasa istilah-istilah yang menurut saya nggak adil. Nggak ada yang bisa menjelaskan nggak ada. Kalau dalam law economics kita jarang sekali ngomong adil atau nggak adil. Kan tadi berat untuk mendefinisikan apa dimaksud dengan adil. Lebih mudah mendefinisikan apakah ini efisien atau enggak, welfare maximizing atau enggak. Itu yang di nomor satunya ya. Jadi itu yang coba tadi masalah riba. Nah, terus terkait pertanyaan nomor 2, boleh diulang lagi pertanyaan nomor 2 dari apa? Yang nomor 2, kalau kita sekarang melihat negara... Oh, negara yang ini ya? Sorry. Yes. Nah, kalau kita bicara negara mana yang udah menjalankan ekonomi syariah secara ini banget, mungkin saya bisa bilang Malaysia. Tapi Malaysia ini unik, karena dulu Malaysia itu dia salah satu yang menggunakan bai al-inah. Bai al-inah itu apa? Bai al-inah itu adalah transaksi jual beli barang untuk dijual lagi. Jadi, ini saya punya mouse nih ya, Mas Rian pingin beli Mas Rian punya mouse, pingin cari pembiayaan. Yang Mas Rian lakukan adalah Mas Rian jual mouse ini ke saya, ini saya jual lagi immediately balik ke Mas Rian dengan margin. Mas Rian jual 100, saya jual balik lagi ke Mas Rian immediately saat itu juga 120. Nah, ini sebenarnya salah satu contoh transaksi yang sangat mirip dengan riba. Karena di situ ada bunga kan, ada tambahan di situ kan. Kamu jual 100, saya langsung jual balik lagi 120. 20 itu adalah bunganya sebenarnya kan atau ininya. Nah, dulu mayoritas ulama itu mengharamkan transaksi bai al-inah ini karena dianggap terlalu mirip dengan riba. Dulu ada salah satu hadis dari Aisyah yang bilang bahwa ini sebenarnya dilarang nih. Walaupun ada juga beberapa ulama bilang yang kemudian dianut di Malaysia ini nggak haram. Karena apa? Cara biar nggak haramnya gimana? Jadi kontrak jual belinya dipisah. Yang haram itu adalah kalau kita udah berjanji di kontrak itu bilang bahwa begitu Mas Rian jual ke saya langsung jual lagi ke Mas Rian dalam satu kontrak, haram. Tapi kita bisa bikin halal. Gimana caranya? Mas Rian jual dulu ke saya, 1 detik kemudian saya tanda kontrak baru, saya jual lagi ke Mas Rian. Itu adalah jual beli yang sah. Ya kan? Karena di situ saya nggak bilang saya mau jual lagi. Memang habis itu saya mau jual lagi aja. Nah, dan apa? Pendapat itu dipakai formalitas banget memang, tapi that's what happened. Nah, setelah bai al-inah ini berjalan drastis, berjalan cukup masif walaupun nggak banyak diterima di banyak negara Islam lainnya, akhirnya mereka sekarang udah punya cukup fundamental yang kuat untuk membangun sistem ekonomi syariah mereka. Saya lihat sekarang bai al-inah itu udah representasi kecil sekali di totalitas pembiayaan syariah di Malaysia, sehingga sekarang dia udah berkembang banget tuh.
udah nggak lagi mengandalkan produk-produk yang lainnya. Kalau Saudi Arabia, sebenarnya bahkan data terakhir saya kumpulin itu, bank syariah di situ tuh 52%. Ini menarik ya, karena di Saudi Arabia, bayangin bahwa ternyata bank syariah itu hanya 52%. Tadi saya pikir 150% di situ ada bank syariah, tapi ternyata cuma 52%. Dan waktu itu juga sebenarnya mereka nge-charge bunga, tapi istilah bukan bunga, administrative fee istilah yang mereka pakai. Luar biasa sulitnya saya bisa menemukan buku ini. Saya harus beli mahal tuh buku dulu waktu saya cari bukunya, karena hampir nggak ada literatur nulis bagaimana sistem perbankan berjalan di Saudi Arabia. Hanya ada satu buku yang berhasil saya temukan setelah riset sekian lama, berhasil saya beli dengan harga yang cukup mahal, baru saya lihat, oh ya, mereka men-charge yang namanya administrative fee sebagai pengganti bunga. Karena kalau pakai bunga jadinya haram. Tapi kalau pakai administrative fee itu, it's a fee. Saya charge administrative fee, gitu kan. Dan saya nggak heran kenapa buku ini susah banget ditemukan, karena kalau orang baca itu kan dia jadi tahu, wow, apaan nih, apa bedanya di bunga sama administrative fee. But again, you can always find justification gitu. Dan tadi karena dari awal sistemnya tidak dibangun untuk membuatnya jadi haram dan jadi jahat banget gitu. Jadi memang secara moral nih kayaknya jelek, tapi secara ekonomi they are pragmatic and realistic gitu loh. Melakukan hal seperti ini, tadi makanya fungsi hukum itu tadi nggak cuma mengatur, tapi juga ada expressive function-nya aja, hanya mengkoordinasikan, mencoba mengarahkan orang. Tapi karena dia sudah melihat potensi isu-isu yang bisa terjadi kalau misalnya dia langsung mengharamkan atau ininya. Nah, pertanyaan ketiga kalau ditanya apa yang saya pikirin, saya mungkin sulit juga ya menjawab itu, tapi saya memang memikirkan banyak hal, dalam artian saya suka daydreaming juga, jadi kadang bahkan ketika saya lagi baca atau saya lagi ngomong ini pun, karena saya juga kepikiran hal-hal yang lain, tapi gimana caranya kita bisa memikirkan hal lain itu ya memang harus mikir banyak. Saya minat banyak, bahan bacaan saya juga banyak, tapi saya juga suka yang lucu-lucu, nonton YouTube gitu-gitu, saya ikutin yang aneh-aneh gitu-gitu, 9gag itu pun saya juga baca, karena tadi itu saya orangnya jadi saya tuh nggak bisa nonton film yang terlalu serius, karena otak saya membaca jauh lebih cepat. Saya butuh hiburan itu yang sifatnya visual, makanya saya baca kalau film yang yang action atau yang bodoh-bodoh, kalau novel saya nggak bisa baca, saya baca komik. Karena kalau saya cari pengetahuan, saya lebih cepat baca ketimbang saya mendengarkan orang lain gitu. Nah, tapi itu yang membuat saya bisa menyeimbangkan lah antara pekerjaan dengan hal-hal yang di luar pekerjaan. Kira-kira seperti itu sih. Tapi saya nggak ada semacam teori sistematis atau apa yang saya pikirkan pada saat bangun atau tidur. Oke, thank you Mas Rian tadi untuk komentar dan pertanyaan, dan thank you Mas Pram tadi untuk jawabannya juga. Ya ada karena beberapa pertanyaan seperti tadi udah saya sampaikan, jadi ada pertanyaan yang mirip-mirip, mungkin akan saya coba gabungkan. Ada pertanyaan dari Mas Izudin, Mas Pram, dia nanya, tadi misalnya Mas Pram membahas mengenai kebijakan pajak di era Umar, nah terus kalau di era Utsman sama Ali gimana? Dan juga dari Aulia tentang wacana kembali ke dinar dirham seperti masa lalu itu, menurut Mas Pram gimana kira-kira? Mungkin itu dulu, Mas Pram. Thank you. Mungkin kalau untuk Utsman sama Ali nggak terlalu banyak ini ya, karena kalau pada zaman Ali itu perang saudaranya banyak banget, sehingga dia lebih sibuk nanganin perang dan akhirnya malah meninggal justru gara-gara masalah perang saudara itu ya. Kapan itu terjadi? Gara-gara Utsman pada saat itu dibunuh oleh beberapa orang yang tidak puas, karena waktu itu kebijakan Utsman yang ya boleh dibilang sangat nepotisme. Jadi dia menunjuk semua anggota keluarganya di pos-pos pemerintahan, yang kemudian menimbulkan kecemburuan sosial, dan akhirnya sekelompok orang yang nggak suka datang. Ini mungkin bisa dibilang kudeta pertama dalam sejarah Islam. Utsman wafat. Nah, pada saat Utsman wafat, orang-orang yang tadi nggak suka dengan Utsman ini kemudian lagi menguasai wilayah Madinah. Dan dalam situasi itulah Ali waktu itu diangkat. Sehingga beberapa orang, khususnya keluarga Utsman ya, karena keluarga Utsman itu berasal dari salah satu family yang paling kuat waktu itu di zamannya, mereka nggak puas dengan Ali, termasuk waktu salah satu istri Nabi yaitu Aisyah. Dan akhirnya terjadi banyak perang saudara. Jadi boleh dibilang pada masa Ali hampir nggak cukup efektif apa yang bisa dilakukan oleh Ali pada masa itu. Sementara kalau pada masa Utsman nggak banyak inovasi juga, karena itu terlalu banyak anggota keluarga dia yang dimasukkan dalam pos-pos pemerintahan yang kemudian menimbulkan instabilitas politik. Jadi memang unfortunately khilafah terbaik sebenarnya menurut saya habis di masa Umar. Umar itu inovatif banget. Setelahnya ya kayak Utsman dan Ali memang dikenal sebagai orang taat beribadah, tapi menurut saya sebagai pemimpin, urusan taat beribadah itu is one thing. You have to be innovative and take the leadership. Yang menurut saya sampai sekarang nggak ada yang lebih bagus pimpinan daripada Umar bin Khattab. Kalau saya disuruh milih, saya akan bilang Umar bin Khattab adalah pemimpin terbaik yang bisa saya temukan dalam semua sejarah
histori para pemimpin besar yang ada di dunia, itu Umar bin Khattab nomor satu adalah Nabi Muhammad, nomor 2 Umar bin Khattab. Nah, kemudian untuk pertanyaan tadi masalah kembali ke dinar dan dirham ya, ini menurut saya udah di luar kemampuan saya untuk menjawab, karena itu udah istilah makroekonomi banget. Saya baru mulai baca-baca tuh buku tentang ini, dan saya pikir daripada nanti saya memberikan jawaban yang saya tidak merasa nyaman untuk bisa menjawab itu, jadi saya akan pass tuh pertanyaan itu. Memang yang saya tahu memang ada beberapa yang pingin kembali ke situ, khususnya yang cukup ekstrim ya, untuk Islamic finance-nya. Ada beberapa gerakan yang kembali ke dinar dan dirham. Tapi kalau kita bicara mayoritas, umumnya udah nggak mau lagi kembali ke dinar dan dirham, dan kayak di Malaysia mereka juga nggak berpikir untuk kembali ke dinar dan dirham. Salah satu mungkin saya tahu adalah mereka berpikir bahwa uang kertas itu haram karena dia tidak mencerminkan nilai gitu. Buat mereka uang itu harusnya tidak saja cuma sebagai alat tukar, tapi juga memiliki intrinsic value. Tapi teori bahwa uang itu sebenarnya tidak harus mencerminkan nilai tukar, sebenarnya ada di Al-Ghazali juga zaman dulu. Nah, itu kira-kira mungkin bisa saya sampaikan soal dinar dan dirham. Oke, thank you Mas Pram. Ini ada pertanyaan lagi yang berhubungan dengan regulasi ya, government regulation. Dari Hayadi Edwin, salah satu hal yang meningkatkan kekuatan pasar bebas itu adalah transaksi derivatif. Bagaimana Islam memandang hal tersebut? Ini mungkin nanti Mas Hayadi, kalau misalnya saya agak salah nangkap, mungkin bisa lewat chat koreksi, tapi transaksi derivatif yang saya tangkap mungkin transaksi seperti option, gitu Mas ya, option, futures, dan swap yang banyak dilakukan di bursa-bursa, terutama di bursa-bursa di Amerika. Dan juga dari Rayestu, ini Rayestu temannya Mas Pram juga ya Mas. Dari Rayestu chat juga tentang peran pemerintah dalam regulasi kebijakan-kebijakan industri, dan juga regulasi-regulasi yang membatasi impor dan juga tarif kuota untuk melindungi pebisnis dalam negeri. Apakah regulasi-regulasi seperti itu yang ditujukan untuk melindungi pebisnis dalam negeri itu bisa dibenarkan dalam Islam atau tidak? Mungkin dua itu dulu Mas, tadi terkait dengan derivatif sama regulasi untuk melindungi pelaku usaha di dalam negeri. Oke, kalau derivatif sebenarnya udah mulai cukup banyak juga ya, ada beberapa orang yang mau mengembangkan derivatif di dalam Islamic finance. Tapi umumnya mereka, kebanyakan ulama itu pendapat itu haram derivatif karena terlalu terlalu horor, terlalu ambigu atau terlalu tidak jelas resikonya. Fakta sendiri, saya pekerja saya sehari-hari ini saya lawyer pasar modal, kerja saya financial instruction, financial engineering. Jujur saya nggak akan merekomendasikan sih kita main derivatif karena nggak ada value menurut saya yang bisa didapat dari transaksi derivatif, tapi resiko cukup signifikan terhadap perekonomian, khususnya ketika transaksi derivatif tadi cuma diputar-putar doang gitu ya. Maksudnya krisis tahun 2008 pun itu terjadi gara-gara kegagalan dari transaksi derivatif, dan faktanya sampai sekarang pun masih terasa loh itu efeknya. Jadi dulu BI melarang transaksi derivatif, sekarang pun bisnis itu mati. Karena dulu saya sempat fokus juga dulu tahun 2008 di bisnis seperti itu, cuman kemudian saya lihat memang nggak berkembang lebih jauh jadinya, dan di Bank Indonesia sendiri juga sangat meregulasi ya, sehingga jenis transaksi derivatif bisa dilakukan juga sangat terbatas. Nggak banyak hal yang di Amerika juga saya lihat nggak terlalu ini juga gitu, mereka udah move on lah, apalagi sekarang kan zamannya startup dan lain-lainnya, jadi mereka udah move on ke situ. Sekarang mereka mainnya kalau boleh dibilang balik ke tech bubble lah, ya kan, sekarang tech bubble tapi tech startup gitu. Itu yang terjadi. Jadi kalau dari sudut pandang ulama sendiri, mayoritas memang tidak mendukung keberadaan derivatif dalam Islamic finance. Walaupun sudah ada beberapa produk yang saya tahu sudah mulai coba diperdagangkan dan lain-lain, tapi skalanya masih kecil dibandingkan dengan skala derivatif yang mungkin ada sebelum tahun 2008. Terus tadi kalau masalah regulasi impor atau proteksi dan lain-lainnya ya, mungkin karena dulu ekonomi Islam khusus di zaman Bahala dulu itu banyaknya sifatnya ekspansionis ya, artinya conquering. Ini nggak banyak diskusi lebih lanjut soal masalah apakah kita perlu memproteksi internal supaya kita menjadi kuat untuk nanti bisa menghadapi eksternal. Kenyataannya adalah tadi kalau Nabi Muhammad sendiri dalam kisah saya sampaikan, dia tidak mau ada control pricing, kemungkinan besar dengan menggunakan logika yang sama itu tidak akan kejadian juga kalau bisa kita mau ada kontrol impor. Isu terbesar di kontrol impor sebenarnya adalah masalah disiplin. Apa artinya? Artinya kalau misalnya kita kontrol atau kita berikan fasilitas yang luar biasa di sini dan kita nggak bisa memastikan orang-orang itu menggunakan itu untuk yang tujuannya sebenarnya, maka terjadi nanti adalah kayak program Benteng dulu dari Sumitro Joyo Hadikusumo. Impor hanya boleh untuk orang pribumi, orang lokal, tapi yang terjadi kemudian adalah 99% orang Indonesia berubah jadi nominee untuk orang asing. Gitu. Karena buat mereka daripada gue capek-capek ngurusin bisnis impor yang ribet ini, gue jual aja izin impor gue jadi nominee orang lain.
dan kenyataannya sampai sekarang pun bisnis momen ini masih menjamur, masih ada banyak orang yang kayak sekarang kan ada negatif investment dan lain-lainnya. Prakteknya ya selalu akan ada orang yang menawarkan jasa, look, bayar gue akan jadi pemegang saham atas nama lu. Dan itu akan selalu kejadian dengan sistem seperti ini, kecuali kita bisa melakukan enforcement, atau kita Cina punya The Great Firewall dan The Great Wall of China yang benar-benar bisa memastikan semua data tadi digunakan untuk negara. Tapi itu butuh tadi kedisiplinan, modal yang kuat, yang kalau saya lihat di Indonesia, karena ya nampaknya kita di sini semua lebih senang santai-santai aja, ya kayaknya itu nggak akan kejadian. Oke, thank you Mas Pram. Mungkin tadi sedikit terkait dengan derivatif, saya lupa waktu pernah dengar dari siapa ya sumbernya. Kalau misalnya disamakan derivatif itu dengan gambling seperti future misalkan atau optionnya, kita nggak tahu di masa depan market kayak apa. Itu ada wacana seperti itu benar atau nggak Mas? Ada berapa orang yang mungkin menyamakan derivatif itu kayak kita kayak gambling aja jadi. Ya itu sebabnya sebenarnya kenapa itu tadi goror dan maisir dan kemudian dilarang dalam hukum Islam, karena tadi dia sifatnya lebih seperti gamble atau judi. Cuman again ya, ini ketika kita bicara pasar modal, sebenarnya juga apa yang bisa membedakan kenapa ini bukan gamble? Orang melakukan daily trading, gimana cara kita membedakan bahwa dia nggak lagi gamble dengan orang yang melakukan transaksi derivatif? Kalau kita cuma sekedar melihatnya lebih jauhnya tadi, karena masalah risk and uncertainty ini merupakan satu kajian yang masih jarang dikaji dalam hukum Islam sendiri ya. Kajian risk and uncertainty kalau dalam ilmu ekonomi sudah masif dan ada banyak sekali gitu. Tapi kalau di dalam ekonomi Islamnya itu sendiri masih baru mulai lah kajian-kajian seperti ini, karena mereka masih belum bisa membedakan secara tegas yang dimaksud horor atau maisir itu seperti apa, itu belum ada gitu. Kalau saya lihatnya lebih kali masalah resikonya sistemik atau enggak. Ketika resikonya itu sifatnya individual, apa kegagalan satu transaksi tidak menyebabkan masalah di tempat lain, who cares? Tapi ketika resikonya sistemik, yang satu berpengaruh ke tempat-tempat yang lain, dan apalagi sekarang global financial interconnectedness sudah sangat tinggi sekali, melakukan transaksi high risk seperti ini ya akan jadi bermasalah. Nggak usah jauh-jauh, bahkan trading tiba-tiba. Kayak misalnya kemarin sempat ada tuh salah trading ya, salah input aja. Itu market bisa langsung crash karena ketika dia lihat dia pikir ada tiba-tiba orang selling, kan orang langsung panik tuh cepat. Padahal sebenarnya itu salah input, cuma gara-gara itu aja bisa menyebabkan permasalahan gitu. Jadi apalagi derivatif yang menurut saya nggak banyak orang bisa mengerti dan memahami itu. Saya yang ngerjain transaksi seperti dia aja menurut saya. Karena saya dulu juga sempat kan ditawarin sama financial planner, ini Pak investasi di derivatif gini, saya bilang, bos, gua ngerjain kayak beginian dan gua nggak mau. Tawarnya aja ke orang yang nggak mau. Kalau ada orang yang mau silakan, but not me, I say. Oke, thank you Mas Pram. Tadi Bang Poltak tadi di chat katanya ada sedikit komentar tentang interest dan derivatif. Halo, Bang Poltak? Oke, ya. Ya, silakan. Ya, tadi kan ada diskusi mengenai gimana kalau interest rate itu di set. Jadi efeknya seperti apa. Jadi ini pernah dilakukan di Babilonia dulu, Mesopotamia, Babilonia dulu. Jadi ya pernah dilakukan kalau kita baca di Hammurabi Code itu dokumen hukum pertama itu ada di set, ada dipatok yang namanya tingkat bunga. Jadi kira-kira 33% itu kalau utang dalam bentuknya grain. Grain itu apa ya? Gandum atau pokoknya bahan pangan lah gitu ya. Kemudian kalau bentuknya uang, karena dulu belum ada uang, bentuknya silver, perak itu ya maksimum 20%. Tapi yang terjadi adalah orang akan melakukan arbitrase nih. Arbitrasenya dibilang oke 33% per tahun, nah mereka squeeze, oke 30 mungkin nggak nyampe 33%. Jadi ada selalu ada ruang. Kemudian ada orang juga melakukan arbitrase lagi, ya udah saya pinjemin grain tadi untuk ditukar dengan uang ya dalam bentuk ini perak. Jadi kalau misalnya saya bisa ngerti gitu kenapa jangan di set itu, karena yang terjadi justru orang akan memanipulasi secara tenor, secara tingkat bunga. Jadi waktu itu saya ingat dalam satu konsekuensi dari Hammurabi Code itu kalau dibilang 1 tahun ngapain sekian, orang justru squeeze nggak nyampe segitu. Tapi memang deal-nya itu dibuat jangkanya pendek. Pendeknya cuma 2 bulan, 3 bulan. Yang kalau setahun kan sebenarnya itu lebih dari 33%. Tapi mereka bikinnya jika yang terjadi adalah perdagangan justru terdisrupsi. Karena nggak semua hal bisa selesai dalam waktu pendek. Gitu. Jadi saya bisa ngerti kenapa kalau misalnya usaha untuk membuat tingkat bunga itu di-set seperti di harga batu gitu ya, dibakukan secara absolut, pasti akan jadi kekacauan karena orang akan ngambil kesempatan lewat besaran-besaran yang direduksi secara waktu atau tadi diarbitrasikan dengan bentuk yang lain, karena
selalu ada tadi cara Mas Pram kan bicarakan mengenai jadi jual beli lah, kemudian jadi margin keuntungan dan lain-lainnya. Jadi saya bisa ngerti kenapa kalau di set secara fix itu akan cukup berbahaya. Di sisi lain juga ini juga ada kaitannya juga dengan seasonal. Kalau kita tahu kan negara-negara di Timur Tengah itu kan mereka kan sangat tergantung pada musim. Nah, jadi kalau ya namanya juga iklim arid ya. Jadi kalau lagi bagus itu menguntungkan, tapi kalau jelek itu hancuran. Nah, ini yang juga kadang-kadang dalam hal terkait dengan perdagangan dan kemudian juga sistemnya ketika interest rate itu bersifat kaku, ini juga bisa jadi bahaya gitu karena bisa terjadi disrupsinya tuh sekaligus seluruh masyarakat yang pada masa itu banyaknya petani, yaitu tiba-tiba terdisrupsi gitu. Nah, itu yang saya pikir juga saya bisa paham gitu kenapa usaha untuk membakukan tingkat bunga itu menjadi akan sia-sia, justru akan mendisrupsi perdagangan yang terjadi. Ini yang mungkin yang lebih wise ya, contoh seperti di Mesir kuno. Kalau Mesir kuno itu mungkin bukan tingkat bunga yang mereka atur, tapi pajak ya. Nah, kalau pajak itu di Mesir kuno itu ditentukan besarannya berdasarkan tingginya Sungai Nil. Jadi kalau Sungai Nil itu lagi banjirnya tinggi, nah maka pajaknya bisa tinggi. Sungai Nil lagi surut, nah surutnya lebih dalam dari biasanya, itu pajaknya lebih rendah karena memang tadi itu jadi itu gambaran bagaimana risiko itu memang sangat umum terjadi di iklim atau di keadaan masyarakat yang masih berbasis pertanian, dan itu akan bersifat krusial terhadap keseluruhan. Jadi tadi mengenai bagaimana zaman dulu itu itu ada presidennya. Tahu dulu Hammurabi Code itu juga mencantumkan bagaimana hak-hak atas orang debtor. Jadi orang yang mengutangkan itu kalau orang nggak bisa bayar itu benar-benar habis. Jadi bisa dikurung, kemudian bisa dikasih lingkaran, orang itu nggak boleh lewat dari sana, bisa disita dan lain-lainnya. Jadi memang sangat destruktif. Itu sebabnya kenapa ketika Mesopotamia Babilonia kemudian runtuh, ya ketakutan terhadap utang itu menjadi semikian persepsi, semakin mendalam di Timur Tengah, yang kemudian masuk ke berbagai bagian dari kultur yang sebenarnya masih terus berlangsung sampai berabad-abad kemudian. Oke, tadi mengenai derivatif ini ya bukan karena saya orang pasar modal kemudian harus membela, enggak, tapi mungkin yang saya lebih luruskan pada dasarnya yang namanya derivatif itu memang harus ada 3 unsur terpenuhi baru bisa menjadi suatu pasar yang sehat. Jadi pertama tuh harus ada hedger, orang yang melakukan hedging lindung nilai, ada orang yang melakukan arbitrator, dan kemudian ada speculator. Jadi harus ada 3 komponen. Kalau salah satu komponen itu lebih besar daripada yang lain, maka pasarnya jadi nggak sehat atau malah nggak berjalan gitu. Jadi kalau seperti tadi hedger itu memang tadi dia punya posisi sangat besar, kemudian dia juga punya kepentingan pada pergerakan yang lain, maka mereka harus melakukan hedging. Itu istilahnya seperti kayak asuransi lah. Saya mengasuransikan, saya mengurangi potensi keuntungan saya, tetapi yang penting saya bisa exit dari suatu posisi yang cukup besar, yang nggak mungkin saya bisa exit kalau pada keadaan normal. Nah, arbitrator itu yang tadi melakukan arbitrase, menjembatani antar satu nilai, baik itu interest rate ataupun nilai atau harga berdasarkan waktu atau keadaan. Kemudian selain arbitrator, nah ini untuk bisa dua-duanya berjalan secara efektif, maka perlu ada speculator. Menjadi masalah ketika spekulatornya kebanyakan. Nah, itu yang jadi buruk, dan itu yang menyebabkan disrupsi. Saya bisa bayangkan sih sebenarnya, hanya dengan, bukan bayangan, tapi kalau ditanya manfaatnya ada apa enggak sih, sebenarnya ada berapa manfaatnya. Contoh yang seperti kalau di Amerika itu sekarang ada yang namanya catastrophic bond. Catastrophic bond itu cat bond, jadi perusahaan-perusahaan asuransi di Amerika itu melihat bahwa Florida itu pasti kena hurricane berulang kali, tapi nggak pernah tahu kedalamannya seperti apa, keseriusannya seperti apa. Kemudian ada fenomena-fenomena alam lain. Jadi mereka memang melakukan transaksi yang sifatnya cat bond, catastrophic bond, saya akan jual kalau misalnya tingkat bunganya lebih tinggi ya, tapi kalau ada disaster, maka mohon maaf ya, bunganya hilang, pokok tetap ada. Nah, ini akan diambil oleh orang-orang yang akan melakukan arbitrase dengan instrumen yang lain. Jadi sebenarnya pada dasarnya kalau misalnya dilakukan dan memenuhi tiga komponen tadi tersebut tetap ada, yaitu tadi hedger, arbitrator, sama speculator, itu bisa menjadi sesuatu yang sifatnya sehat, dan tapi memang harus tetap kompetitif juga. Atau kalau enggak ya susah ya. Tapi itu yang saya bisa lihat. Tapi memang betul
kebanyakan orang melihat dari satu sisi, yaitu tadi efek spekulatornya. Karena memang kalau spekulatornya sifatnya all or none, ya udah, iya gede atau habis sama sekali. Dan biasanya kalau gede mereka nggak cerita ke siapa-siapa, tapi kalau habis ceritanya kemana-mana. Nah ini yang kadang-kadang membuat pasar derivatif juga jadi have a bad name, ya, bad name, nama jelek ya, karena tadi yang ketika dia berfungsi sebagai baik, semua orang diam aja, tapi kalau pas lagi ada masalah, semua orang teriak gitu. Bukan orang yang dirugikan, yang habis benar-benar ya teriaknya kemana-mana gitu. Tapi itu sih yang gambaran saya mengenai derivatif. Jadi ada seperti fund manager besar dana pensiun di Amerika misalnya, mereka nggak mungkin unload posisi investasi portofolio mereka secara sekaligus karena nggak ada yang bisa absorb. Maka mereka melakukan hedging. Mereka akan hedging, lindung nilai, ada yang akan ngambil kesempatan itu membagi secara waktu dan tempat, kemudian ada yang ngisi di antara itu untuk membuat liquidity dengan yang berfungsi sebagai spekulator. Ya masing-masing harus tahu risikonya dan semuanya dibuat secara transparan berdasarkan rule dan kontrak. Saya pikir itu yang mungkin bisa membuat jangan sampai ini menjadi penyalahgunaan. Itu sih kira-kira. Mungkin sedikit lagi yang dikit agak nyindir mengenai agak terkait dengan ekonomi Islam itu. Kalau baru kira-kira sebulan yang lalu di kantor saya ada diskusi mengenai derivatif di perdagangan syariah. Kita semua berani beneran nih kayak gini. Tapi abisnya dijelaskan bahwa ternyata pada perdagangan komoditas itu memang bisa dibenarkan ada transaksi derivatif. Jadi ada Malaysia lagi sih yang set the rule ya. Tapi saya mulai terheran-heran, ini beneran nih ada derivatifnya syariah, kok kayaknya berlawanan banget. Kemudian habis itu ada penjelasannya, ya untuk transaksi yang ada penyerahan fisiknya itu bisa ada derivatifnya dan sistem itu comply terhadap interpretasi syariah. Kemudian ada penjelasannya yang memang bukan bagian saya, tapi saya lihat, oke, berarti ada bisa. Tapi kalau soal keuangan gimana? Ya, kalau soal keuangan, derivatif syariah itu nggak akan pernah ada. Karena ketegangan yang tadi dengan interest rate dan lain-lainnya. Kira-kira itu sih yang mungkin sedikit saya komentar dan sedikit saya tambahkan. Terima kasih, Ekal. Oke, thank you, Bang Poltak. Dari Mas Pram, ada tanggapan, Mas, atau komentar? Oh, mungkin tadi saya ingat cerita tadi karena di hukum Hammurabi itu. Jadi saya jadi ingat kalau dalam hukum Islam itu memang orang yang penghutang itu udah hampir nggak bisa lagi dipenjara ya. Beberapa ulama udah melarang hal tersebut. Tapi ada yang namanya mulazamah. Jadi kita boleh mengheres. Ini kayak semacam kalau di Game of Thrones itu ada yang shame itu. Nah, itu boleh tuh. Jadi kalau misalnya ada orang utang tapi dia ngemplang dan dia nggak bayar, maka kita boleh ngikutin dia terus ngejekin, terus dia terus setiap hari. Itu ya salah satu institusi dikembangkan ketika beberapa ulama berpendapat bahwa udah nggak boleh lagi menahan orang yang ngemplang bayar utangnya. Tapi paling nggak kamu boleh men-shame dia sampai dia stres. Dan juga mungkin juga yang menarik juga dalam Islam itu juga walaupun tadi ya, again nih saya terkait juga dengan riba sebenarnya konsepnya, yaitu kalau kita hutang dan kemudian kita masih ada sisa hutang yang belum dibayar, maka pahala jihad sekalipun itu tidak bisa membuat kita masuk surga sampai hutang itu dilunasin. Jadi ini yang kembali lagi menunjukkan pentingnya perlindungan properti, hak milik dan aset itu kan tadi seperti itu. Bayangin pahala jihad yang kalau dalam hukum Islam itu harusnya otomatis membawa seseorang masuk surga, tapi dia tertahan masuk surganya sampai hutang tadi itu dibayar. Makanya biasanya kalau misalnya dulu ada sahabat yang meninggal, Nabi itu selalu nanya pertama kali ke ini, apakah terhadap si fulan ini masih ada hutang yang belum dibayar? Kalau misalnya masih ada, tolong dimaafkan. Kalau misalnya ada yang mau bayarin, tolong dibayarin. Gitu. Karena itu sangat concern sekali, jangan sampai ada hutang di bawah mati. Itu kira-kira bisa saya tambahkan. Oke, thank you Mas Pram. Tadi juga ada pertanyaan lewat chat. Kalau Mas Pram nggak keberatan, boleh tolong dielaborate dikit nggak tentang 2 buku tadi yang sempat Mas Pram tunjukin tadi di awal yang mengenai sebagai hubungan Islam dan kapitalisme. Mungkin buku pertama singkat ya, itu lebih fokus apa, yang kedua tentang Kalau yang ini sebenarnya lebih kayak sejarah ya, maksudnya dia sejarah sejarah Islam biasa tapi ditambahkan. Sorry, judulnya apa Mas sama penulisnya? Apa nih? Kelihatan? Sebentar. Screen capture. Early Islam and oke. Ini yang pertama. Benedict Kohler. Oke Mas, thank you. Yang ini tentang? Dia bukunya lebih kayak sejarah Islamnya dari mulai zaman Nabi sampai dengan kekhalifahan dan sampai zaman Ottoman juga ada. Tapi dia membahas analisis ekonomi juga dari tindakan-tindakan yang diambil, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pada masa itu yang menunjukkan bahwa
kenapa Islam itu sangat kental atau erat kaitannya dengan kapitalisme. Nah, kalau Maxim Rodinson ini dia lebih analisisnya lebih analitik ya, Islam and Capitalism. Karena dia sebenarnya orang Prancis ya, dan orang Prancis kan biasanya lebih ke kiri-kirian. Dia tuh mencoba membuktikan, dia ingin menunjukkan bahwa agak salah pemikirannya, bilang bahwa Islam itu arahnya lebih ke sosialis. Mungkin sebagai orang kiri dia berpikir, enggak, kalau kamu baca secara lebih tematik dari berbagai ajaran yang ada dalam. Jadi kalau yang tadi early Islam and Capitalism lebih kayak buku sejarah. Kalau ini lebih ke arah buku pemikirannya. Dia yang mencoba melihat dari ajaran-ajaran Islam ini sebenarnya arahnya itu kemana sih? Lebih ke kapitalis atau ke sosialisme. Dia juga menjelaskan, banyak orang ketika ngomong kapitalisme itu bahkan tidak mendefinisikan apa itu kapitalisme. Tadi itu kapitalisme itu sebenarnya terkait dengan saya lupa lagi tiba-tiba. Kebebasan tadi private property dan lainnya, pelindungan terhadap private property, kebebasan aktivitas ekonomi itu tadi ada di dalam aturan hukum Islam. Nah, itu yang kemudian dibahas sama si Maxim Rodinson ini. Dan dia juga membahas juga masalah perdagangan. Tadi bahwa trade itu adalah elemen yang seringkali muncul dalam Islam, bukan saja cuma secara fisik atau secara aktual trade perdagangan, tapi banyak saya tadi yang seperti saya ngomongin juga, bahwa bahkan nature agamanya ini pun juga banyak unsur perdagangan. Dulu saya pernah nulis tuh di blog. Ketika ada orang yang bilang kan bahwa kalau beragama itu jangan kayak pedagang. Beragama itu harus yang levelnya lebih tinggi daripada itu. Nah, itu saya bilang itu menghina bahkan konsep yang sudah dijelaskan dalam Islam. Berdagang dalam agama itu adalah hal yang biasa. Hati-hati kamu ngomong bahwa kamu akan lebih tinggi nih, kamu nggak berdagang tapi benar-benar karena cinta sama Allah dan lain-lainnya. Sedikit aja kamu ada ujub, sedikit aja kamu ada kesombongan atau ria, kamu berpikir kamu jadi lebih hebat dari orang lain cuma gara-gara saya beribadah bukan karena surga dan neraka. Saya beribadah bukan karena saya ingin berdagang yang profitable dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi karena saya ini aja. Nah, itu memberikan itu sebenarnya ujian, malah kalau saya bilang cobaan. Karena kalau dalam Islam beragama seperti layaknya pedagang adalah hal yang sangat valid, hal yang sah-sah saja dan bukan sesuatu yang untuk dipermalukan. Kalau ada orang sholat, orang memberikan sedekah karena dia berharap dapat imbalan dari Allah, ya itu udah diajarkan oleh Nabi sendiri. Siapa kamu bilang bahwa kamu nggak boleh berdagang? Emang kamu ini lebih suci daripada Nabi dan lain-lainnya? Itu menurut saya nuansa egaliter juga dalam Islam sebenarnya. Karena dia membuka, ada orang yang mau jadi sufi silahkan, tapi ada orang yang mau sederhana berpikir, saya beragama seperti pedagang juga sah-sah aja, dan itu tidak boleh dipermalukan. Saya suka kesel makanya ngelihat orang-orang yang merasa diri holier than thou, yang merasa diri, oke banget gitu ya. Jadi kalau orang yang bersedekah atau berdoa gitu, cuma gara-gara dia mengharap pahala aja, tiba-tiba jadi itu orang itu jelek banget, rendah banget. Masih untung ada orang yang mau seperti itu. Gimana kalau dia jadi penjahat atau lain-lain. Nah, itu yang dibahas juga dalam buku Islam and Capitalism ini, yang tadi itu tema perdagangan itu adalah tema yang inherent baik secara duniawi maupun rohani. Oke, thank you Mas Pram. Ini ada pertanyaan dari Pak Andi. Pada tingkat konteks manakah kita gunakan apakah Islam itu kapital atau sosial? Atau mungkin kalau bisa saya lebih elaborasi pertanyaannya, kira-kira kalau misalnya dalam wacana pandangan ekonomi yang liberal ya, maksudnya klasikal liberal yang benar-benar klasik, kan jelas kegiatan ekonomi boleh sebebas-bebasnya asalkan nggak ngambil properti orang lain, ya kan, atau nggak merampas, dan juga mungkin kalau lebih ke mendekati era modern, isu-isu mengenai eksternalitas misalnya, itu wewenangnya negara masuk. Kalau misalnya kegiatan ekonomi itu, transaksi itu dilakukan, terus dia kena ke third party yang nggak terlibat di transaksi itu kan, seperti polusi dan lain-lain. Nah, itu dalam wacana economic liberalism. Tapi kalau misalnya dalam ekonomi Islam ini, kalau misal dari beberapa aspek tadi sempat Mas Pram sampaikan di awal mengenai perlindungan hak properti, terus mengenai perdagangan, itu kira-kira ada benang merahnya gitu nggak sih Mas, yang bisa ditarik atau disimpulin bahwa dalam Islam itu secara general ini wilayahnya pasar, sementara kalau untuk wilayah ini pasar nggak boleh masuk, atau kita harus lebih menekankan nilai-nilai persaudaraan dan kemanusiaan, misalnya ketika untuk orang miskin dan lain-lain. Tapi kalau di luar itu kita pro kepada pasar atau kepada kegiatan ekonomi yang bebas. Kira-kira. Saya pikir kalau masalah tadi ya, untuk orang ngambil dulu, dari saya ceritakan zakat buat barang tambang temuan sama zakat buat barang tambang hasil usaha itu bedanya akan jauh drastis banget. Dan kalau kita lihat sebenarnya duit yang diambil oleh negara ya dalam konteks
dalam konteks hukum Islam itu sedikit sebenarnya, nggak terlalu banyak karena tadi itu mereka sangat peduli terkait dengan private property-nya. Jadi walaupun memang tentu ada hak bagi fakir miskin, bagi orang itu lebih diarahkan lewat charity. Zakat tadi juga maka jumlah juga nggak gede-gede amat sebenarnya hitungannya. Kalau dibandingin dengan rate pajak yang sekarang kita alami bahkan di negara Indonesia gitu ya, jauh perbedaan angkanya gitu kalau kita bandingin. Jadi sebenarnya memang tidak mengarah. Bahkan kalau saya bilang ini kayak tentara misalnya dalam Islam, bahkan nggak ada conscription sebenarnya hitungannya, karena dalam Islam itu justru tentara itu adalah orang yang digaji paling mahal. You get 4/5 dari keseluruhan harta rampasan perang. Nggak ada soldier di mana-mana pun di dunia ini dibayar lebih mahal daripada itu. Bayangin. Jadi secara bisnis ini pun private military, boleh bilang private military gitu, karena tadi itu dibayar dengan bagi hasil instead of digaji. Itu menurut saya suatu hal yang revolusioner kalau dipikirkan, apalagi dilihat dari yang sekarang ya, private party dimilitarize kemudian dibayar dengan angka yang sangat besar, itu sangat berbeda dengan apa yang sekarang terjadi di masa kini. Dan tadi itu juga kalau saya bilang arahnya lebih mana tadi ya, memang arahnya lebih ke arah kapitalisme dan lain-lain tadi itu, karena aturan itu seperti itu gitu loh. Persaudaraan dan lain-lainnya itu lebih boleh dibilang dianjurkan, karena tadi kamu nggak boleh bersaudara tiba-tiba maksa, itu namanya bukan bersaudara lagi. Nah, bersaudara itu kan ya sukarela. Saya mau bantuin kamu, alhamdulillah. Nggak mau bantuin jangan dipaksa gitu. I don't owe you anything gitu. Paling yang saya owe cuma tadi itu bahwa saya ada porsi zakat yang harus saya bayar. That's it. Tapi di luar itu sensitif karena seharusnya memang negara tidak mengambil porsi di luar apa yang sudah diterapkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Kira-kira itu yang mungkin disampaikan. Walaupun saya memahami bahwa apa yang saya sampaikan ini bisa jadi bukan hal yang sering didengar gitu ya, karena tadi kan biasanya bicara. Kemarin saya sempat baca salah satu artikel yang tadi Islam kiri dan sosialisme atau apalah gitu. Saya baca nih kayak this is 100% wrong gitu. Cuman ya udahlah gitu kan, karena mungkin dia cara bacanya seperti itu. Cuman ketika dibaca secara keseluruhan memang arahnya lebih menuju kepada kapitalisme dan lain-lain tadi karena itu. Dan mungkin karena sejarah juga bahwa kebanyakan negara Islam itu awal institusinya memang nol, jadi nggak terbiasa dengan negara yang besar. Pemerintahan yang menggurita tuh nggak ada dalam konteks Islam karena semuanya belajar dan dibangun dari nol. Jadi kalau kita kembali ke prinsip awal itu tadi ya nggak ada aturan soal big government tuh nggak ada dalam Islam. Oke, thank you Mas Pram. Ini dari pertanyaan Restu lagi, Mas Pram berminat jadi maju jadi hakim MK nggak Mas? Kapan nih maju? Sama tadi pertanyaan kedua dari Restu tadi masih terkait derivatif Mas, kan kalau Ray bilang derivatif itu kan fungsi utamanya adalah terkait dengan proteksi. Kita mencari proteksi untuk atas ketidakpastian harga yang akan datang atau di masa depan. Nah, apakah kalau misalnya dilihat dari sisi itu, apakah itu kok nggak bisa dibenarkan atau tetap nggak bisa dibenarkan juga, Mas? Kalau yang pertama jawabannya saya sih pingin ya, cuman kan barusan tuh pemerintah secara mungkin pembuatan undang-undang paling cepat di dunia udah ada direvisi ya, umurnya naik lagi tuh. Jadi kalau sudah bisa umur 47, so I can go like in 10 years, sekarang jadi umurnya 55 apa nggak salah. Jadi saya males sekarang. Karena nambah-nambah umur mulu tuh, tiap kali ada revisi undang-undang, usia dinaikin dulu. Entah apa alasannya kenapa usia mesti dinaikin terus-terusan. So that's one. Nah, kalau masalah tadi yang untuk derivatif untuk perlindungan ya memang ada. Tadi seperti Bang Poltak juga nyampaikan ada fungsi derivatif seperti itu. Kalau bicara asuransi syariah ya, memang masih ada banyak juga yang beranggapan asuransi konvensional itu haram karena dia itu kontraknya itu tuh sifatnya tadi itu masih ada mengandung gharar dan maisir, walaupun kita memberikan perlindungan, tapi sebenarnya belum tentu itu kejadian. Saya masih nggak ngerti di mana logikanya. Again, karena banyak kajian mengenai risk and uncertainty dalam ekonomi Islam itu masih belum terlalu kompleks, sehingga mereka jadi suka mencampur adukan antara benar-benar gamble dengan sesuatu yang bisa dikalkulate, apalagi industri asuransi itu sebenarnya mungkin aktuaris dan lain-lain itu orang-orang yang sudah sangat mampu menghitung gitu ya, apalagi dengan skala besar mereka bisa benar-benar perkirakan kira-kira berapa premi yang harus di-charge. Nah, dan kemudian mereka mengganti itu dengan konsep asuransi takaful. Apa sih arti takaful? Persaudaraan. Jadi dari konsep ekonomi persaudaraan tadi itu dibawa ke dalam asuransi syariah yang dibilang bahwa ini niatnya beda. Jadi karena kalau misalnya niatnya itu beda, itu kan segala satu tergantung pada niatnya kalau dalam salah satu hadis di Bukhari. Nah, kemudian kalau niatnya itu adalah untuk bersaudara saling membantu itu jadi halal. Tapi kalau misalnya niatnya cuma untuk melindungi kepentingan salah satu tuh jadinya nggak halal. Itu menurut beberapa praktisi ekonomi syariah terkait dengan masalah asuransi.
saya pikir mungkin konteksnya seperti itu juga dalam derivatif ya. Cuman permasalahannya kan kalau dalam asuransi dia mengumpulkan uang dari masyarakat yang niatnya misalnya persaudaraan ya. Tapi kan derivatif ini kan biasanya institusi dengan institusi lain, bukan pribadi. Dan dalam konteks tadi tersebut institusi nggak punya rasa persaudaraan atau lebih tepatnya nggak bisa punya rasa persaudaraan atau rasa saling rasa saling mendukung tuh nggak ada, kekeluargaan tuh nggak ada dalam konsep derivatif tadi itu. Sehingga saya nggak yakin dengan pendekatannya sekarang itu bisa berjalan juga ya. Saya belum dengar. Walaupun memang kalau untuk hedging dan lain-lainnya seharusnya sih oke, karena tadi konsep asuransi itu sebenarnya juga nggak salah dalam Islam. Cuma ya itu tadi itulah makanya juga again ya, ketika konsepnya tuh hanya benar-benar murni agama aja, tapi tidak melihat ekonominya, apakah ini membuat orang jadi berminat atau enggak, bisnisnya jadi nggak berkembang. Nah itu contoh tadi, bank syariah itu ada salah satu contohnya. Kenapa di Indonesia bank syariah, asuransi syariah itu porsinya kok kecil banget dibandingkan dengan institusi lembaga keuangan secara menyeluruh, nggak nyampe 4% dari total keseluruhan industri perbankan. Ya tadi itu, kalau kamu cuma menawarkan masalah ini, apparently ini tes yang paling gampang sebenarnya untuk mengukur seberapa religius orang Islam di Indonesia. Riba kan haramnya luar biasa. Salah satu 7 dosa besar yang saya ceritakan. Dan kalau misalnya kita semua sepakat orang Islam bahwa ini adalah 7 dosa besar yang seharusnya dihindari, dan orang Islam katanya ada orang yang sangat religius, ya kan? Maka harusnya semua udah berbondong-bondong ke bank syariah. Kenyataannya realitasnya di lapangan enggak seperti itu. Dan itu menurut saya ukuran religiusitas orang seperti itu. Jangan ukur orang religius dari sosial media atau pernyataan. Memang kalau misalnya orang melakukan survei dan lain-lainnya kan, umat Islam di Indonesia adalah paling religius. Ketika ditanya apakah kamu mau menerapkan hukum Islam, jawabnya 90% bilang iya. Tapi saya bilang, bos, jangan ditanya kalau orang di Indonesia gitu mau tanya, bilang iya Pak, mau nggak? Mau. Ya, tapi harus dicek terlebih dahulu, benar nggak mereka mengimplementasikan. Kayak kemarin saya sempat ngomong nge-tweet kan soal kenapa konsen terlebih dahulu harus dicek dulu sebelum kita bicara apakah hubungan seksualnya halal atau enggak. Banyak orang yang komentar, ribut, wah ini mencoba melegalisasikan seks bebas dan lain-lainnya. Tapi saya cukup yakin orang-orang ini semua lebih banyak komentar soal itunya. Terlepas mereka sebenarnya benar-benar ngerti Islam, terlepas apakah mereka benar-benar religius, taat sama agamanya, menjalankan semua ibadah dan lain-lain, saya nggak yakin itu. Karena itu ngomong di sosial media itu gampang. Mengucapkan atau menyatakan bahwa, saya orang yang sangat religius dengan berbicara itu memang gampang, tapi yang kenyataan atau prakteknya itu adalah yang real, dan yang realnya itu adalah terbukti dari bank syariah, cuma 4% dari keseluruhan industri perbankan di Indonesia. Itu buat saya udah tahu levelnya religiusitas orang Islam di Indonesia, nggak religius amat sebenarnya. Jadi itu yang bukti di lapangan yang menurut saya nggak bisa terbantahkan. Jadi jangan kita terjebak atau melihat karena tadi survei bilang orang Islam di Indonesia sangat religius, cuma berdasarkan survei. Lihat dari field preference-nya, apa yang mereka lakukan di dunia nyata. Itu yang menjadi basis buat kita ngecek. Oke, thank you Mas Pram. Dari Mas Rian, mungkin ada komentar lagi. Halo, ya Mas? Ya, halo. Ya, jelas kok. Silakan Mas. Ya Mas Pram, Rian lagi nih. Mau nanya ini Mas Pram. Tadi saya tertarik dengan kajian soal asuransi. Tadi Mas Pram sempat mengatakan kajian soal risk itu di Islam itu belum banyak ya. Saya jadi sempat dengar dulu tuh ada sebuah perbincangan gitu kayak emak-emak gitu, asuransi itu haram. Kenapa haram? Ya karena itu belum terjadi. Ya, kita percaya aja sama Tuhan, gitu kan? Kita percaya sama Tuhan, nggak akan ada lah yang aneh-aneh. Nah, itulah. Saya jadi berpikir apa gara-gara itu kayak di Islam tuh belum banyak kajian soal resiko. Nah, bagaimana tanggapan Mas Pram soal itu? Apakah sebenarnya negara-negara yang tadi Mas Pram sebutkan, contohnya Malaysia, itu dia sudah menerapkan kajian risk dengan baik, dalam artian memang diukur risknya sampai di mana, dan ada suatu, anggaplah kayak misalkan di Indonesia kita yang simpel, kita punya ada BPJS, terus kalau asuransi kecelakaan lalu lintas kita punya Jasara Harja, ya di mana asuransi itu kan dipaksakan sama negara, asuransi wajib, salah satu asuransi wajib yang semua warga itu harus bayar. Nah, apakah dulu di zaman Khalifah itu juga ada yang seperti itu, dalam artian ya ada resiko-resiko yang memang
menjadi kewajiban negara untuk dikolek dari yang iurannya dikolek dari rakyatnya, gitu seperti itu. Jadi apakah dulu ada dan kalau sekarang diberlakukan, bagaimana metode terbaik? Seperti itu sih, Mas Pram. Ya, jadi saya bilang ya, kalau ada orang ibu-ibu, mama yang bilang, udahlah ngapain sih kau pusing-pusing, semua kan udah garisnya dari Allah ya, itulah karena mereka nggak baca Quran, nggak baca hadis. Saya ngomong ada poin apa adanya aja, karena ada salah satu hadis yang sangat terkenal sebenarnya kalau mereka baca, itu adalah ketika ada orang yang pergi ke masjid, terus untanya dia lepas, dia bicara sama Nabi kan, Nabi nanya, kenapa tuh unta nggak kamu ikat talinya? Oh, saya kan percaya sama takdir Allah, kamu ikat dulu, habis baru percaya sama takdir Allah. Jadi artinya jangan kamu melepaskan diri begitu aja karena kamu bilang ya udah kan semua udah diatur sama Allah, jadi kita nggak perlu bekerja dan nggak perlu berusaha dan lain-lainnya. That is a very big mistake karena justru Nabi sudah mengajarkan yang namanya persiapan dan berjaga-jaga itu adalah selalu lebih baik. Ya, ini bahkan udah jelas banget nih menurut saya. Jadi nggak ada tuh yang namanya oh udah kita serahkan aja semua jadi kita nggak perlu melakukan apapun, itu nggak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang benar. Dan itu belajar agamanya salah kalau dia sampai berpikir seperti itu. Satu. Kedua, bicara tentang dana itu sebenarnya udah ada, ya itu dulu dikenal ada Baitul Mal. Makanya ada zakat. Zakat itu dikumpulkan oleh negara, ya kan? Itu dananya memang dikumpulkan, salah satu bagian dari zakat itu adalah untuk fakir dan miskin. Mereka memang ditanggung. Jadi sebelum ada pasal 34 UUD 45 bila fakir miskin ditanggung oleh anak terlantar, ditanggung oleh negara, sebenarnya udah ada dalam Islam. Itu yang dana tadi diolah dari itu. Sama juga tadi dana yang diambil dari hasil rampasan perang 1/5 itu masuk ke negara, kas negara yang dipakai untuk kemakmuran rakyat. Itu juga yang tadi seperti saya ceritakan Umar mengubah untuk tanah yang didapat dari hasil perang itu harus dikuasai oleh negara supaya porsi pendapatannya itu bisa dibagikan kepada warga negara. Karena again dalam ilmu ekonomi bahkan di yang paling ekstrim sekalipun ya, yang bicara libertarian ataupun misalnya kayak di Chicago, kebijakan distribusional itu tetap penting. Karena kalau terjadi inequality yang terlalu tinggi, masyarakat nggak akan stabil. Kalau ada kecemburuan sosial terlalu tinggi dan itu nggak ditanggung, ya kan, yang akan terjadi keributan juga. Itu harus ditanganin gitu. Dan salah satu tangannya memang negara harus itu yang kemudian dikumpulkan oleh pemerintah. Berapa jumlahnya itulah yang negotiable sebenarnya. Berapa jumlah yang harus diambil. Kalau dalam Islam udah ada jumlah zakat itu udah fix semua sebenarnya. Jumlah dari jizyah, kharas dan juga sebenarnya jumlahnya sudah fix. So people know the numbers and it will never be changed situasinya kayak gimana pun. Karena itu kita mengambil hak orang harus jelas berapa yang mau diambil. Jangan berubah-ubah. Kalau bisa lebih dikit lebih bagus, kira-kira seperti itu. Tapi itu udah ada. Dan makanya dengan konsep tadi ikatlah tali unta kamu itu tadi sebenarnya perlindungan saya juga masih nggak ngerti kenapa asuransi jadi haram, karena cuma gara-gara kita bicara sesuatu yang nggak jelas kejadiannya di masa depan. Itu juga buat saya sebenarnya masih mengherankan, khususnya dengan konteks bahwa kenyataannya nggak ada satupun bisa tahu masa depan. Masa orang nggak boleh melakukan perjanjian? Tadi itu banyak orang yang misalnya berargumen ini nggak adil atau nih nggak jelas. Tapi itu ketika ditanya seringkali tidak bisa memberikan kutipan yang jelas atau tidak bisa memberikan alasan yang benar-benar secara teoritis itu kuat. Ya, maka akhirnya dikembangkan dari konsep takaful, persaudaraan, saling menolong supaya niatnya berubah. Ya kan, dari tadi kita cuma memilih sesuatu jadi saling melindungi dan lain sebagainya. Cuman ya menurut saya ya ini cuma masalah formalitas aja sih. Oke, thank you Mas Pram, thank you Mas Rian. Ada 2 pertanyaan dari Arya dan Wildan, karena 2 ini agak mirip. Jadi saya gabung aja. Yang pertama dari Mas Arya tentang zakat. Mas tadi kalau misalnya kata Mas Pram zakat itu wajib, terus menurut pendapat Mas Pram kalau misalnya pemerintah memaksakan zakat pemerintah Indonesia memaksakan zakat ke masyarakat Indonesia gimana? Atau ada nggak cara agar masyarakat bisa membayar zakat itu dengan konsen perantara pemerintah? Dan juga yang kedua dari Wildan tadi terkait dengan Badan Zakat Nasional yang di bawah Kementerian Agama, Mas Wildan dia nanya kalau misalnya Basnas itu dipindahkan ke lembaga di bawah Kementerian Keuangan, menurut Mas Pram itu gimana? Apakah penggunaan zakat itu jadi bisa lebih optimal dan bisa disinergikan juga dengan fiscal policy? 2 itu dulu Mas yang terkait dengan zakat. Thank you Mas. Oke. Mungkin kalau yang pertama ya, kalau misal pemerintah mau memajukan zakat, saya setuju aja sih, asal pajak saya juga nggak perlu bayar itu. Saya bisa bayar zakat, karena zakat kayak penghasilan saya cuma 2,5%. I will pay that without any question, karena itu jumlah yang lebih oke ketimbang rate pajak yang berlaku saat ini. Sama. Ya. Kalau gitu kita sama Mas berarti. Loh, saya bilang nih, kalau negara ini mau beneran negara syariah,
pertama-tama itu turunkan dulu rate-nya. Jadi kan pendapatnya dibahas sesuai dengan rate zakat. Itu baru negara syariah. Jangan cuma bicara potong tangan dan lain-lainnya. Ini cuma bicara yang hebohnya, tapi nggak bicara itu kebijakan public financing-nya seperti apa. So that will be good. Cuman kalau sekarang saya bisa menangkap kenapa nggak dilaksanakan, negara sudah memungut pajak. Jadi kalau misalnya sekarang negara mewajibkan zakat ya, dan negara kemudian mau mengenforce itu, pemikiran orang sih simpel aja. Itu artinya udah gue disuruh bayar pajak, gue tambah lagi suruh bayar zakat juga. Padahal seharusnya kalau kita bicara secara syariahnya, ya kalau gue udah dizakatin jangan gue suruh bayar pajak lagi dong. You choose one lah, gitu kan. Jadi saya nggak yakin negara mau melakukan hal itu kecuali mereka sudah memotong rate pajaknya sedemikian rupa sehingga bisa mengadopsi rate dari zakatnya. Dan karena juga masalah di administrasi juga sulit ya. Jadi ini kan butuh ini ya. Karena pembagiannya itu udah jelas banget dalam Islam, siapa yang dipungut jelas, siapa yang berhak menerima juga jelas. Nah, itu memang butuh profesional dan sudah ada lembaga-lembaga amil zakat yang mengurus hal tersebut. Saya nggak yakin kalau mau dikasih ke pemerintah dengan tertib administrasi kita saat ini bisa mengolah hal seperti itu karena tadi itu butuh orang yang udah tahu siapa yang menerima dan benar-benar ada di lapangan. Tes fungsi zakat tuh memang harus desentralisasi instead of sentralisasi. Karena harusnya zakat itu diberikan kepada yang paling membutuhkan di lokasi di mana zakat itu dikumpulkan. Supaya tadi itu ini sistemnya desentralisasi, bukan dua-dua dikumpulin terus disebarin lagi. That's how it works itu kalau dalam teorinya ya. Yang ininya. Tadi yang kedua pertanyaannya kalau di Kode Keuangan ya sama tadi bisa bilang saya nggak yakin ini bisa dijalankan ya karena administrasi perpajakan kita aja masih belum bagus gitu kan, masih banyak orang yang belum punya NPWP, let alone bayar pajak gitu kan. Kayak kemarin kan saya ingat banget tuh ada orang-orang ribut ya apa tuh orang kaya pajaknya harus dinaikin, ini nggak adil dan lain sebagainya. Bos, di Indonesia ini aja yang punya NPWP aja kayak cuma 10% yang bayar pajak tuh kayak 50% dari itu. Ada 5% orang yang membiayai seluruh penduduk Indonesia dengan pajaknya, terus kamu minta nambahin lagi. Ada juga, saya ingin semua orang dipajakin secara ini supaya rate-nya bisa turun. Jadi kita bisa bayarnya lebih enak gitu kan. Karena kan begini, orang kan memang selalu paling gampang ketika ngomong kayak, pajaknya itu duit orang lain. Dia baru merasakan dibalik ketika, mau nggak lu duit lu diambil? Sebanyak itu juga gitu kan. Baru orang berpikir. Tapi ketika orang bicara other people's money memang selalu gampang. Karena it's other people's money, who cares gitu kan. Kita nggak perlu bayar pajak misalnya, kita nggak perlu ini, tapi orang lain yang bayar. Karena saya penghasilan saya nggak terlalu gede, masa sih negara masih harus ngejar saya lagi. But kalau kita mau bicara fair-fair ya itu nggak fair juga. Gitu. Jadi itu yang yang harus dipertimbangkan itu. Saya pikir nilai yang dalam Islam sudah cukup jelas ya untuk masalah zakat dan pajak-pajakan ini gitu. Dan konsep bahwa tidak boleh mengambil hak orang itu, properti orang itu udah kuat banget semua tertancap dalam Islam klasik. Sehingga bahkan kayak konsep takings ya. Kalau konsep takings itu kan adalah negara mengambil properti punya orang dengan alasan mau dipakai untuk kepentingan umum. Itu sebenarnya hampir nggak ada dalam konteks hukum Islam karena tadi itu perlindungan yang sangat luar biasa terhadap nilai properti. Bahkan di Amerika aja takings itu ada dan diatur oleh Supreme Court of the United States untuk konsep takings. Di Indonesia juga ada ya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Itu ada, tapi sepengetahuan saya pengambilan properti orang ya untuk kepentingan umum itu hampir nggak ada. Kalau bukan sama sekali nggak ada dalam hukum Islam sejauh yang saya tahu selama ini. Oke, thank you Mas Pram. Ada juga mungkin dari peserta yang bertanya, Almer. Halo, Mer, bisa unmute nggak? Halo Mer, ya? Ya, Kal. Ya, jelas suaranya. Silakan kalau ada pertanyaan atau komentar ke Mas Pram. Siap. Bang Pram, selamat malam Bang. Malam. Saya Almer, saya kebetulan di sini juga lawyer juga, tapi pertanyaan saya bukan mengenai hukum ya Mas. Kalau misalnya boleh, pertanyaan pertama saya ini, tadi kan Mas, terima kasih ada referensi buku, tadi Mas itu bukunya menarik dua, mengenai Birth of Capitalism yang Benedict Kohler sama Maxim Robinson. Tapi berkaitan dengan dua buku itu ya, saya belum baca karena saya baru dapat referensi dari Bang Pram di sini. Tapi dari dulu kan ada buku yang ditulis sama Max Weber, judulnya kan Protestant Ethic and Spirit of Capitalism kan, yang itu bilang bahwa
reformasi, terutama orang-orang Calvinis, itu mereka kan percaya dengan predeterminism, sehingga mereka mencari tanda-tandanya. Kalau pemahaman saya nggak salah ya, mereka cari tanda-tanda bahwa mereka nanti akan masuk surga dengan cara mereka bekerja keras dan mereka menghasilkan uang. Dan dari situlah timbul Protestan work ethic yang itu melahirkan kapitalisme di Eropa Utara. Nah, dari dua buku itu, Mas, atau dari pendapatnya Bang Pram sendiri, apakah di Islam itu ada kecenderungan secara ajarannya itu untuk mendorong umat Islam seperti itu, mendorong umat Islam itu mendapatkan ajaran-ajaran, memiliki work ethic yang baik, sebagaimana Protestan di bukunya, di teorinya Max Weber tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya lebih tanya tentang hal yang kontemporer. Ini kan beberapa bulan ini kan ada kabar mengenai BUMN syariah, ini berkaitan karena dengan ekonomi Islam juga. BUMN asuransi syariah itu oleh pemerintah itu kan mau di-merger. Nah, pertanyaan saya sebagai managing partner dari salah satu law firm yang suka bank BUMN syariah yang bukan asuransi ya, bank BUMN syariah, Mandiri Syariah, BTN Syariah, BNI Syariah, kalau nggak salah, sama satu lagi saya lupa, itu mau di-merger, dan Bang Pram di sini sebagai managing partner law firm yang suka menangani BUMN, itu bagaimana pendapatnya dengan arahnya pemerintah itu yang suka sekarang menggabungkan BUMN, anaknya BUMN di dalam konteks ini, sebagai satu perusahaan gitu. Itu pertanyaan saya dua. Oke. Mungkin yang pertama tadi ya. Ya, silakan Bang Pram. Ya. Untuk yang pertama tadi sih sebenarnya kalau tadi kamu udah sempat ikut dari awal atau baru masuk? Maaf Bang, tadi saya baru masuk kan ada. Oh, ya, pantesan ya. Sebenarnya tadi udah saya jelasin sih panjang lebar bahwa Islam tuh kayak tadi itu. Jadi secara rohani maupun jasmani dalam Islam itu sangat dianjurkan tadi untuk melakukan perdagangan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah satu konsep yang udah benar-benar masuk banget lah dalam hukum Islam. Jadi orang sangat didukung atau untuk tadi bertransaksi dengan Allah karena itu akan memberikan hasil atau manfaat yang baik nanti di dunia maupun di akhirat. Jadi menurut saya sudah cukup jelas untuk bagian itu. Untuk nomor kedua, tadi saya juga ngomong juga di awal, justru karena kenapa saya selalu ngomong tentang hukum Islam dan lain-lainnya adalah karena pekerjaan saya tidak memungkinkan saya untuk mengomentari terkait dengan hal-hal terkait dengan BUMN dan pemerintah. Jadi saya nggak bisa ngomongin hal itu. Saya hanya bisa ngomong. Saya melakukan diskusi, kalau kamu lihat Twitter saya atau apa, saya nggak pernah ngomongin soal kebijakan terkait dunia korporasi atau bisnis karena most of them are my clients. It is a policy that I cannot speak about them at any cost ya. Jadi saya nggak bisa ngomong apa tentang itu. Saya cuma bisa ngomong hal terkait selain dari pekerjaan. That's why I love Islamic law, karena saya bisa bebas ngomong soal ini tanpa saya harus terikat dengan siapa-siapa. Oke, noted kali Bang. Terima kasih Bang atas jawabannya. Oke, thank you Mas Pram untuk tanggapannya. Tadi ada juga pertanyaan lagi dari Pak Andi Rizal terkait dengan konsep humus yang banyak diangkat oleh ulama-ulama Islam Syiah, yang dimana katanya salah satu ketentuannya adalah 20% dari pendapatan kita per tahun yang harus dibayarkan. Itu menurut Mas Pram gimana? Saya tidak mempelajari Syiah karena walaupun saya ada beberapa koleksi buku mereka, cuman nyatanya mereka minoritas. Ini bukan bermaksud saya mau menyingkirkan Syiah ya, bukan. Cuman dari sudut pandang diskusi hukum dan lain-lainnya, mayoritas itu adalah Sunni, sehingga seluruh materi yang saya pakai adalah materi Sunni. Karena saya tahu kalau saya mau pakai materi Syiah, orang-orang Sunni nggak akan mau dengerin. Jadi unfortunately I cannot answer to that question karena saya nggak terlalu tahu tentang pendapat-pendapat di Syiah. Yang saya tahu banyak pendapat-pendapat mereka yang memang berbeda dengan pendapat-pendapat yang umumnya ada dalam mazhab-mazhab di Sunni. Karena bahkan kitab hadis mereka sendiri pun berbeda ya. Mereka tuh nggak mengakui kebanyakan kitab-kitab hadis kayak Bukhari atau Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, mereka nggak baca. Karena mereka ada punya kitab mereka sendiri yang yang dilewati oleh para imam mereka yang keturunan dari Ali dan Nabi Muhammad dari garis Fatimah. Jadi saya nggak terlalu tahu soal apa saja konsep atau pendekatan yang diambil oleh ulama-ulama Syiah. Oke, thank you Mas Pram. Mungkin kita sambil
udah di ujung bicara, mungkin kalau misalnya ada 1-2 dari teman-teman yang ingin bertanya, baik lewat chat dipersilahkan. Tadi saya tertarik tentang hukum waris, Mas. Tadi kan bersama Mas Pram tadi di awal sempat membahas mengenai sumber daya alam ya, Mas. Itu kalau misalnya yang dia ketemunya nyari sama yang ketemunya itu tiba-tiba kebetulan aja ya, harus dibayarkan lebih tinggi yang kalau ketemunya itu kita kebetulan kan. Nah, kalau misalnya pakai cara berpikir itu, kalau misalnya warisan itu kan dia masuknya kan seharusnya kan ya memang kebetulan, karena sekarang kita nggak bisa milih lahir dari orang tua siapa, kaya atau enggak. Tapi kalau dalam Islam sendiri, kalau mengenai warisnya itu harus itu ada share-nya nggak, Mas, atau ada zakatnya nggak? Atau Enggak. itu full 100% harus masuk ke kalau untuk hukum waris yang pertama dilakukan adalah kreditor. Again, karena orang berhutang itu nomor 1, kalau kamu masih berhutang nggak bisa masuk surga ya. Jadi nomor 1 adalah harus dipakai dulu buat bayar hutang. Jadi nomor 1 kreditor sebenarnya dalam segala macam tata bengkai pewarisan, kreditor nomor 1. Setelah itu dibagi full ke seluruh keluarga. Memang bisa ada wasiat, tapi maksimum 1/3. Nah, di wasiat itu yang orang bisa lebih punya fleksibilitas untuk menentukan kira-kira mau dipakai apa. Salah satu juga bisa dilakukan sebenarnya kalau di Islam itu dianjurkan wakaf. Karena jadi kan kalau dalam Islam itu ketika kamu sudah meninggal tuh amal kamu berhenti. Tapi ada beberapa amal yang akan terus berjalan. Doa anak yang soleh, amal jariah. Nah, salah satu amal jariah itu adalah wakaf. Pahalanya akan terus mengalir walaupun kamu sudah meninggal. Karena dana apa yang sudah diwakafkan itu akan dipakai untuk kepentingan umat. Ini lagi-lagi salah satu bentuk perdagangan yang baik bagi umat Islam. Tadi itu gunakanlah wakaf. Kalau memang misalnya mau dipakai, tapi itu bebas ya, itu nggak dipaksa. Kalau mau silakan, tapi kalau nggak mau, semua akan masuk ke dalam warisan yang kemudian nanti akan dibagi sesuai dengan porsi-porsi ahli waris yang berhak untuk menerima berdasarkan Quran dan hadis. Oke, thank you banget Mas Pram. Kita udah di penghujung acara ini, udah jam 10 juga. Dan belum ada pertanyaan masuk, mungkin diskusinya akan saya selesaikan. Terima kasih banyak Mas Pram udah bersedia nih. Kita ganggu malam Sabtunya sebagai pembicara di forum. Bisa kemana-mana juga. Ya, di forum kebebasan kali ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di diskusi forum kebebasan kita kali ini. Untuk penutup, akan saya serahkan ke Mbak Dinda selaku Chief Editor Suara Kebebasan. Halo Mbak Dinda. Thank you, Haikal. Terima kasih banyak teman-teman dan juga Mas Pram. Buat saya ini juga hal yang baru, tapi ada hal-hal yang sebenarnya jadi 101 juga, apalagi ketika melihat begitu tingginya hasrat untuk negara syariah, tapi financing-nya, public financing-nya ya, nggak dibilang Mas Pram itu belum tersentuh. Entah pada tidak menyentuh hal itu, tidak tahu, apa memang nggak kepengen. Dan ini sebenarnya diskusi yang menarik, apalagi kalau tadi bicara soal yang seperti Mas Pram sampaikan tadi tuh soal zakat yang lebih clear lah presentasenya ya dibanding dengan pajak, karena kan kita sistemnya progresif, tetap concern-nya di sisi itu, sehingga tidak memberi insentif orang untuk menjadi lebih kaya atau terlalu banyak pengaturan yang membuat orang kalau berdonasi itu menjadi hal yang tidak sukarela. Tentu banyak pertanyaan juga yang masih ada di benak teman-teman di sini, masih banyak perlu dipelajari. Terima kasih juga untuk sharing referensinya tadi. Seperti yang saya informasikan, rangkuman ceritanya bisa dilihat minggu depan di suarakebebasan.id dan juga bisa cek di tweet account bebas.id untuk melihat thread-nya lebih lanjut. Terima kasih banyak Mas Pram dan teman-teman sekalian. Sampai jumpa 2 minggu ke depan di Forum Kebebasan. Terima kasih, salam sehat, dan salam kebebasan. Thank you, Mas Pram. Thank you, teman-teman. Terima kasih, Mas Pram dan teman-teman. Sehat selalu semuanya. Sip.